Bab 1031. Apakah ini keterampilan cincin jiwa garis keturunan kelima saya? Meskipun itu bukan keterampilan fusion jiwa darah, Tang Wulin jelas merasa bahwa itu lebih mengerikan. Dia mulai memahami keterampilan ini. Tampaknya itu bukan keterampilan pertempuran belaka. Sebaliknya, ia memiliki kemampuan menakutkan yang dapat dimasukkan ke dalam keahliannya. Selain fakta bahwa itu menghabiskan banyak energinya, itu sempurna. Ledakan naga emas. Dia pikir dia harus menamakannya seperti itu. Meskipun Tang Wulin telah melakukan semua yang dia bisa untuk mengendalikan jumlah kekuatan yang dia masukkan ke dalam serangannya, dia telah menghabiskan lebih dari 60% kekuatan jiwanya dan kekuatan garis keturunannya setelah menggunakan keterampilan ini 2 kali. Dengan kata lain, skill ini hanya bisa digunakan jika dia menginginkan kekuatan ledakan. Dengan basis kultivasinya saat ini, sepertinya itulah masalahnya. Meski begitu, hati Tang Wulin dipenuhi dengan kegembiraan. Itu berarti dia memiliki keterampilan yang sangat kuat dan meledak-ledak. Gu Yuena mengikat rambut perak panjangnya ke atas dengan lembut saat dia duduk di tepi sungai kecil. Dia melihat wanita Fire Basin setengah baya yang sedang mencuci pakaian mereka di sisi yang berlawanan. Tatapannya tampak hilang. Sedikit rasa sakit melintas diam-diam melewati kedalaman matanya. Namun, sinar harapan segera menyusul. Dia datang menemui saya. Petik 1. Kenapa kamu tidak menyatu denganku? Suara lembut terdengar entah dari mana. Dia adalah satu-satunya yang bisa mendengarnya. Aku sudah kehilanganmu. Kamu bisa bergabung denganku kapan saja kamu mau. Kenapa kamu tidak melakukannya? Datang suara itu lagi. Jika Tang Wulin bisa mendengar ini, dia pasti akan terkejut. Itu karena suara itu milik adik perempuannya yang sangat dekat dengannya. Itu suara Naer. Gu Yue tidak menanggapi. Dia terus melihat diam-diam ke kejauhan. Kita seharusnya bergabung kembali sebagai satu. Ledakan hebat kemarin memisahkan kita. Karena kita sudah sembuh melalui Skyridge Velvet Chrysanthemum, kenapa kamu tidak bergabung lagi denganku? Suara Naer dipenuhi dengan kebingungan. Gu Yue terus diam. Pikiran tak berujung tampaknya terkandung dalam sepasang mata ungu. Namun, ada juga firasat tekad yang tidak bisa disangkal. Apa yang salah denganmu? Datang pertanyaan Naer. Suaranya mulai terdengar tajam. Aku seharusnya membunuhnya. Aku hanya bisa sepenuhnya tenggelam dalam apa yang harus aku lakukan setelah aku membunuhnya. Akhirnya Gu Yue berbicara. Tidak, kamu tidak akan, kata Naer dengan percaya diri. Jika kamu telah mengalahkanku, itu berarti bahwa kamu tidak akan menyerangnya. Itu sebabnya aku yakin kamu tidak akan melakukannya. Gu Yue terdiam untuk sementara waktu. Tiba-tiba, dia berkata, tidak mungkin bagi Anda untuk menghentikan saya sekarang. Anda harus tahu bahwa saya hanya dapat membangkitkan gen Dewa Naga dengan membunuhnya, sehingga membangkitkan Dewa Naga. Alam surgawi tidak lebih. Ini adalah satu-satunya cara untuk kita untuk menciptakan alam surgawi kita sendiri. Kita dapat memimpin klan kita dan memiliki dunia kita sendiri. Ini bukan masalah pribadi. Itu terhubung ke nasib semua makhluk jiwa, termasuk semua binatang di pesawat ruang ini. Jika kami ingin melakukan ini, kami harus menghancurkan umat manusia. Buat mereka tidak berdaya untuk menghentikan kami. Petik 2. Kekecewaan merayap ke dalam suara Naer. Aku tahu itu. Itu yang harus kita lakukan. Ingatanmu juga kenanganku. Tapi, bisakah kita benar-benar melakukannya? Jika kita melakukannya, itu membuat kita sama dengan manusia-manusia itu. Dewa benar-benar salah selama pertempuran di dunia surgawi. Apakah kita benar-benar tidak bersalah? Petik 2. Gu Yue menghela nafas. Pada akhirnya, kamu masih menganggap dirimu manusia. Naer berkata dengan datar, jika Anda harus mengatakannya seperti itu, saya tidak akan menyangkal hal itu. Awalnya saya adalah bagian manusia ketika Anda berpisah dari saya. Anda belum memberitahu saya mengapa Anda tidak mau menyatu dengan saya. Anda harus tahu ini. Jika Anda tidak melebur dengan saya, dan jika kebetulan Anda akan melakukan sesuatu yang buruk padanya, saya akan menghentikan Anda, apapun yang terjadi. Petik 2. Tatapan Gu Yue menjadi berkabut. Kamu tidak mengerti. Naer berkata, kalau begitu buat aku. Gu Yue menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tidak, aku tidak bisa memberitahumu. Kamu akan tahu kapan hari itu tiba. Naer berkata, berapa lama Anda berencana merahasiakan ini darinya? Gu Yue menatap kosong ke kejauhan di kejauhan. Jika itu mungkin, itu akan selamanya. Naer sedikit terpana. Tiba-tiba,
Dia tertawa dan terdengar seperti lonceng perak berdering. Lihat, aku sudah bilang bahwa kamu tidak akan membunuhnya. Gu Yue berkata, tapi kamu tahu, selain aku, semua anggota klan kita ingin dia mati. Kita harus kembali. Kamu akan pergi. Suara Naer jelas bergetar. Jika kamu pergi, apa yang akan terjadi padanya? Jika kamu pergi sekarang, dia pasti akan tahu bahwa kita telah mendapatkan kembali ingatan kita. Gu Yue berkata dengan datar, saya tidak punya pilihan lain selain pergi. Ditian hampir menguasai saya. Dengan kekuatan spiritualnya, tidak akan sulit untuk merasakannya. Saat ini, selama kita tidak berada di puncak kita, kekuatan Ditian akan melampaui kekuatan kita. Petik 2. Dia menemukan terakhir kali bahwa aku tidak bisa membunuh Wulin. Itu sebabnya dia akan melakukannya. Kita hanya bisa menyatu sempurna setelah kita membunuhnya. Tidak, jika kita membunuhnya, kita hanya akan menjadi gila. Kita akan hancur total. Suara Naer tiba-tiba berubah dingin. Senyum masam muncul di ujung bibir Gu Yue. Sejak kita terbelah menjadi dua bagian oleh pedang Shuro dan berubah menjadi naga perak, aku tidak pernah merasa serapu diriku sekarang, dan aku tidak suka perasaan ini. Gu Yue, ada sesuatu yang selalu ingin kutanyakan padamu, Naer tiba-tiba berkata. Apa? Naer berhenti sebelum berkata, ketika Anda berada di sisinya, apakah Anda bahagia? Gu Yue terdiam. Dia berdiri dan berjongkok di tepi sungai. Dia mengambil air dengan tangannya dan membiarkan air mengalir melalui celah di antara jari-jarinya. Tanpa kebahagiaan, bagaimana mungkin ada rasa sakit? Pada saat ini, waktu terhenti. Tiba-tiba, tubuh Gu Yuena bergetar sedikit, seolah dia merasakan sesuatu. Kekecewaan dan kesedihan di wajahnya menghilang. Sebagai gantinya adalah senyum pengertian. Pada saat berikutnya, tubuhnya tenggelam dalam pelukan yang hangat. Gu Yue, kenapa kamu di sini? Aku sudah mencarimu setengah hari. Suara lembut itu menghangatkan hatinya. Terlepas dari seberapa banyak rasa sakit yang dimiliki di masa depan, dia senang saat ini. Dia benar-benar menyukai pelukan hangat. Ayah, dia memanggil dengan lembut. Tang Wulin memeluknya. Aku meninggalkan barak sebelumnya dan tiba di sini lebih cepat. Apakah kamu merindukanku? Ya. Dia berbalik dan melemparkan dirinya ke pelukannya. Dia merasakan kehangatan dadanya dan mendengarkan jantungnya yang berdetak kencang. Dia menutup matanya. Aku sangat merindukanmu. Dia membelai rambut perak panjangnya dengan lembut. Pada saat ini, hati Tang Wulin puas. Kebahagiaan yang dia rasakan saat ini melampaui kebahagiaan yang dia rasakan ketika dia menembus segel ke-10 atau bahkan ketika dia memadatkan inti jiwanya. Justru karena dia bahwa jalan terhalang oleh rintangan dan diisi dengan kesulitan tampak bebas dan tidak terhalang baginya. Setidaknya, ada sesuatu yang hatinya masih bisa memendam. Mereka berdua berpelukan seolah itu bukan urusan siapa-siapa. Para wanita parubaya yang sedang mencuci pakaian mereka di sisi yang berlawanan terkejut ketika mereka melihat pasangan cantik ini yang sepertinya ditutupi oleh kafan cahaya keemasan di bawah sinar matahari. Itu seperti lukisan yang sempurna. 2 hari yang mereka habiskan bersama itu singkat tetapi penuh dengan saat-saat yang menyenangkan. Mereka memasak, mencuci pakaian, berjalan-jalan, tertawa riang, memperhatikan bintang-bintang, dan naik ke puncak bukit untuk melihat pegunungan bersalju yang jauh. Setiap detik sepertinya mengisi hati mereka dengan sukacita. Ayah, kapan kamu akan kembali lagi nanti? Tanya Gu Yuena dengan suara lembut. Tang Wulin berkata, mungkin perlu waktu lebih lama kali ini. Saya ambil bagian dalam kompetisi. Setelah kompetisi berakhir, saya bisa kembali. Saya kemudian bisa tinggal selama beberapa hari lagi, jadi saya bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Anda. Apakah Anda bosan berada di sini sendirian? Petik 2. Gu Yuena tersenyum. Aku tidak akan bosan begitu aku memikirkanmu, ayah. Ketika dia melihat senyum manisnya di wajahnya yang cerah, Tang Wulin tidak dapat menahan diri saat dia menanamkan ciuman lembut di pipinya. Kulitnya yang luas dihiasi dengan wewangian seorang gadis yang membuatnya bertahan tanpa berpikir untuk kembali ke kamp tentara. Dia awalnya bermaksud itu kecupan ringan, tapi dia tidak bisa menghentikan dirinya dari berciuman. Gu Yuena tertawa pelan. Ayah, itu menggelitik. Tang Wulin tiba-tiba memeluknya dengan erat. Jangan pernah tinggalkan aku, oke? Senyum di wajah Gu Yuena membeku. Perlahan-lahan, ekspresinya melunak. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan lembut, Naer tidak akan pernah meninggalkanmu. Ketika Tang Wulin kembali ke tentara Dewa Darah, ia dipenuhi dengan motivasi.
Dia secara bertahap mulai terbiasa dengan kehidupan di sini yang dipenuhi dengan penanaman cepat dan pertempuran yang sebenarnya. Setiap kali dia pergi menemui Gu Yuena, dia merasa sangat santai. Pikirannya yang tegang lega, dia bahkan merasa bahwa indranya terhadap elemen lebih tajam, dan kekuatan spiritualnya secara mengejutkan meningkat. Dia pasti telah mencapai ini selama terobosan sebelumnya. Hanya saja dia tidak mengerti perkembangan terakhir. Setelah menghabiskan 2 hari dengan Gu Yuena, semuanya menjadi jelas. Bab 1032. Saya harus bekerja keras untuk berkultivasi. Saya hanya bisa melindunginya dengan menjadi lebih kuat. Setelah saya mencapai tingkat tertentu, dia tidak perlu meninggalkan saya bahkan jika dia sudah pulih ingatannya. Petik 1. Ketika dia memikirkan hal ini, Tang Wulin dipenuhi dengan motivasi. Dia menghubungi Jiang Wuyue pada saat yang tepat, hanya supaya dia bisa mengalami pemukulan. Kenapa aku yang memukulmu? Tapi aku juga yang kesal padahal kamu baik-baik saja seolah-olah aku tidak memukulmu sama sekali. Apa yang membuat tubuhmu? Jiang Wuyue menggerutu. Dia awalnya menikmati memukuli Tang Wulin. Seiring berjalannya waktu, dia memperhatikan bahwa orang yang dipukuli tidak terpengaruh, sementara dia sendiri lelah melebihi kemampuan. Tang Wulin bukan manusia sama sekali. Bahkan ketika dia memukulnya dengan serangan yang seharusnya menghancurkan baja, yang paling bisa dia lakukan adalah meninggalkan bekas kecil di tubuhnya. Juga, ketika mereka bertemu lagi pada hari berikutnya, lukanya sudah sembuh. Kebahagiaan dan kepuasan awalnya menurun drastis. Tang Wulin menggosok buku-buku jarinya. Kenapa kita tidak bertukar? Aku yang akan memukulmu kali ini. Kepala Jiang Wuyue mulai bergetar seperti drum pelet. Tidak, ngomong-ngomong, mengapa kamu selalu meminta pemukulan? Mengetahui kamu pasti tidak akan melakukan sesuatu tanpa alasan. Tang Wulin tidak menyembunyikan kebenaran darinya. Agar aku bisa mendapatkan kontrol yang lebih baik atas kekuatanku. Memang benar bahwa aku tidak merasakan banyak dampak dari seranganmu sekarang. Aku harus mencari orang lain. Aku akan pergi dan mencari kakak, Ma. Petik 2. Dia berhubungan baik dengan Ma San sekarang. Dia telah menempa logam dasar untuk baju perang 3 kata Ma San. Mereka tidak hanya Soul Refined, tetapi beberapa juga bahkan paduan roh Refined Soul. Setelah menembus segel ke-10 dan mendapatkan inti jiwanya, Tang Wulin telah meningkat dengan pesat dalam kendali atas keterampilan penempaannya. Semakin kuat pondasi armor pertempuran 3 kata, semakin besar peluang berhasil ditingkatkan menjadi armor pertempuran 4 kata. Dengan penempaan Tang Wulin, tidak hanya baju tempur pertempuran 3 kata Ma San mengatasi beberapa kesalahan tersembunyi dari baju tempur pertempuran 2 kata, kualitasnya pasti salah satu yang terbaik di pasukan Dewa Darah. Ma San juga bertindak sebagai promotor sebagai berita tentang penyebaran ini ke seluruh tentara. Saat ini, setiap master baju zirah pertempuran 2 kata di pasukan berhasrat atas jasa Tang Wulin. Sebelum ini, diasumsikan bahwa penempaan Soul Refinement bukanlah bisnis yang menguntungkan. Saat ini, bengkel Tang Wulin akan meledak dari banyaknya pelanggan yang dimilikinya. Namun, Tang Wulin memiliki waktu terbatas, jadi dia hanya bisa menerima beberapa pesanan. Jika itu terjadi di masa lalu, dia mungkin akan diangkat. Namun, dia sekarang adalah Blood Nine. Siapa yang berani memilihnya? Penerima manfaat terbesar dari semua ini bukan dia, melainkan Long Yuxue. Setengah dari keuntungan bengkel Tang Wulin adalah miliknya. Meskipun dia sangat pelit, dia menghormati kata-katanya. Karenanya, Long Yuxue menuai banyak manfaat dari bengkel Tang Wulin, lebih dari apa yang didapat Tang Wulin. Lagi pula, dia tidak harus melakukan kerja manual. Sebagai hasilnya, kekuatan Long Yuxue telah sangat meningkat selama periode waktu ini, berkat poin prestasi yang diperolehnya dari perusahaan patungan. Meskipun dia masih lebih lemah dari Jiang Wuyue, ada tanda-tanda yang menjanjikan dari kekuatannya setara dengan dia dalam waktu dekat. Itu juga membuat kasih sayang Long Yuxue terhadap Tang Wulin berubah, sedikit demi sedikit. Namun, satu-satunya waktu dia bisa melihat Tang Wulin adalah ketika dia pergi ke bengkel penempaan. Satu-satunya kesempatan baginya untuk bertemu dengannya adalah ketika dia menempa. Di mata Long Yuxue, Tang Wulin seperti robot humanoid yang tidak kenal lelah. Kultivasi tampaknya menjadi satu-satunya kegiatan yang dia lakukan setiap hari. Ketika dia tidak berkultivasi, dia akan menempa. Dia sepertinya tidak mengalokasikan waktu untuk hiburan. Kultivasinya dilakukan di Batalion Dewa Darah, tempat yang terlarang bagi Long Yuxue.
Sejak dia menghabiskan sebagian besar waktunya bersama Tang Wulin, dia merasakannya lebih jelas. Tang Wulin tampaknya berubah menjadi orang yang berbeda setiap hari. Dibandingkan dengan ketika pertama kali tiba di ketentaraan, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda sekarang, seolah-olah dia dilahirkan kembali. Kemajuan Tang Wulin di final Federal Stardow Battle Network Challenge juga mulus. Lawannya semua sangat kuat, namun, setelah kekuatannya meningkat, tidak sulit baginya untuk melawan lawan-lawannya. Babak penyisihan akan segera berakhir, dan dia akan bersaing di babak robin. Setelah round robin, itu akan menjadi final. Dalam round robin, para kontestan akan dibagi menjadi 8 kelompok yang masing-masing terdiri dari 8 kontestan. 2 kontestan teratas dari setiap grup akan memasuki babak penyisihan akhir. Dengan kata lain, ini adalah 16 teratas. Dalam round robin, tidak ada bahaya nasib seseorang ditentukan oleh hasil dari pertandingan tunggal seperti di babak penyisihan. Namun, para kontestan masih harus berjuang keras setiap saat. Hanya dengan begitu mereka dapat melanjutkan ke tahap kompetisi berikutnya. Gu Yue, apa yang kamu lakukan? Oh, kamu harus makan lebih dari itu. Aku baik-baik saja di sini. Jangan khawatir tentang aku. Aku sudah di babak penyisihan, dan pertandingan akan dijadwalkan lebih dekat satu sama lain. Aku punya pertandingan setiap hari. Aku akan memeriksa jadwalku dan melihat apakah aku bisa mengunjungi kamu antara round robin dan final. Petik 2. Ayah, tidak perlu untuk itu. Kamu bisa kembali setelah kompetisi selesai. Kalau tidak, akan sulit bagimu. Baiklah, gadis yang baik. Panggilan berakhir. Senyum manis dan indah Gu Yuena segera mendapatkan kembali ketenangannya yang dingin. Dia memutar nomor lain. Ayo mulai infiltrasi. Apakah semuanya sudah siap? Ya, Tuan Putri. Semuanya sudah siap, terdengar suara parau dari ujung yang lain. Bagus. Perbarui aku jika terjadi sesuatu. Kita tidak boleh membiarkan Pagoda Roh memperhatikan apapun. Jangan khawatir, Nona. Kita akan memulai infiltrasi dari platform kenaikan roh elementer. Mereka tidak akan memperhatikan kita. Gu Yue mengakhiri panggilan dan merapikan rambutnya. Dia keluar dari kamarnya. Jika Tang Wulin bisa melihatnya sekarang, dia pasti akan sangat terkejut. Itu karena dia tidak lagi berada di Fire Basin. Dia saat ini berada di dunia yang penuh dengan logam. Apakah kamu siap? Suara menyenangkan terdengar di samping telinga Gu Yuena. Phoenix Surgawi Douluo Leng Yaozu sudah menunggunya di luar. Aku siap, Guru. Gu Yuena mengangguk padanya. Senyum tipis muncul di wajah Leng Yaozu. Muridnya ini tidak pernah mengecewakannya. Dia mengangkat tangan dan melakukan high 5 dengan Gu Yuena. Semoga beruntung. Kami akan menunjukkan kepada mereka seberapa kuat murid Leng Yaozu ini. Ya, aku pasti akan lulus. Tatapan Gu Yuena tetap stabil. Jika dia lulus tes ini, dia akan menjadi roh penyemangat Pagoda Roh dan membuat jalannya ke peringkat yang lebih tinggi dari Pagoda Roh. Pintu logam terbuka, dan Gu Yuena melangkah masuk. Apa yang menantinya adalah ujian paling keras dari Pagoda Roh. Pertandingan pertama round robin mulai. Dengan pengumuman suara elektronik, Tang Wulin memusatkan pandangannya pada lawan di depannya. Nomor 47. Ini adalah jumlah lawan pertamanya di pertandingan pertama round robin grupnya. Tantangan jaringan pertempuran Dao Bintang Federal berbeda dari kompetisi ranah penguasa jiwa karena para kontestan tidak tahu apa-apa tentang lawan mereka, dan mereka juga tidak dapat menyelidiki mereka. Penyelenggara melakukan pekerjaan luar biasa dalam menjaga kerahasiaan informasi semua kontestan. Mereka hanya bisa meneliti lawan mereka dengan menonton rekaman pertandingan terakhir mereka. Namun, faktor krusialnya adalah bahkan barisan lawan mereka dirahasiakan. Itu sebabnya tidak ada yang tahu siapa lawan mereka selanjutnya. Dalam keadaan seperti itu, seseorang harus melakukan banyak penelitian karena jumlah lawan yang mungkin akan besar. Itu tidak menimbulkan masalah bagi Tang Wulin. Dia tidak pernah meneliti lawan-lawannya. Semakin sedikit dia tahu tentang lawannya, semakin dia menyukainya. Misteri lawannya akan lebih dia. Saat ini, ia memiliki kendali dasar atas tubuhnya. Dia tidak akan kehilangan kendali seperti yang dia lakukan sebelumnya ketika dia berhasil menembus segel ke-10. Semakin banyak kendali yang dimilikinya atas kekuatannya, semakin besar kepercayaan dirinya. Dia akan menghadapi tantangan kedua 9 darah dalam 2 minggu. Dia tidak pernah lebih percaya diri daripada dirinya saat ini.
Dia adalah satu-satunya yang benar-benar yakin pada tingkat kekuatannya telah tercapai. Bab 1033. Nomor 47 melayang dan terbang ke arah Tang Wulin hanya dengan bayangannya yang melintas dengan kecepatan kilat. Dia adalah seorang guru jiwa tipe agility dengan 7 cincin jiwa, seorang Soul Sage 7 cincin. Tidak ada keraguan bahwa hanya yang terbaik dari dunia master jiwa yang mampu memasuki final turnamen round robin. Bahkan, mereka adalah yang terbaik dari dunia master armor tempur. Itu benar-benar mustahil bahwa mereka dapat bertahan sampai tahap kompetisi ini tanpa baju perang dua, kata mereka. Kecepatan lawan sangat cepat dan luar biasa cepat. Bahkan master jiwa tipe agility terlemah dengan pangkat 7 cincin bisa menembus kecepatan suara. Akibatnya, jarak antara keduanya memendek hanya dalam beberapa saat. Bau dingin yang samar menyapu seluruh tubuhnya, namun dia tidak bisa melihat sikap lawannya yang sebenarnya. Sungguh, dia sangat cepat. Terus, mata Tang Wulin bersinar dengan tiba-tiba. Muridnya yang semula bulat mengerut menjadi garis vertikal dalam sepersekian detik, sementara semburan energi buas meledak dari tubuhnya secara instan. Dia sedikit menggerakkan ujung jari kakinya ketika ledakan besar muncul dari bawah kakinya. Tanah dalam area berdiameter 30 meter, dengan tubuhnya sebagai pusat, runtuh seketika. 8 naga raksasa bosan secara bersamaan dari tanah karena suara raungan naga yang gagah berani. Pada saat yang sama, ruang dalam bengkok. Siluet seperti kilat yang ada di sisi Tang Wulin tidak memiliki tempat untuk bersembunyi di dalam ruang yang bengkok saat dia segera terungkap. Nomor 47 jelas perempuan. Dia memegang sepasang belati pendek hijau di tangannya yang memancarkan sinar dingin yang samar di permukaannya. Nomor 47 bereaksi cepat ketika dia merasakan perubahan hebat di ruang itu. Belati ganda di tangannya membuat tebasan untuk memotong keretakan di hadapannya. Getaran naga emas mengguncang bumi tidak berhasil menghentikannya. Banyak kejutan dari Tang Wulin, itu hanya memperlambatnya. Dia maju selangkah dan bosan dengan keretakan saat dia menghilang dari penglihatan Tang Wulin. Seluk-beluk pertempuran Tuan Jiwa relatif berbeda dari pertempuran Mesya. Tang Wulin sudah menjadi pesaing utama dalam memenangkan pertempuran Tuan Jiwa. Dia menunjukkan kemampuan bertarung yang sangat menakutkan selama 2 putaran pertama turnamen eliminasi dan berhasil menyingkirkan lawan-lawannya hanya dalam beberapa detik. Bagaimana mungkin mereka tidak mencatat kontestan seperti itu? Dengan demikian, nomor 47 telah menyaksikan rekaman pertempuran Tang Wulin. Dia tidak bisa tidak mengeluh ketika dia tahu bahwa dia akan bertarung melawannya di pertandingan pertama turnamen round robin. Untungnya, 2 slot pemenang dialokasikan untuk setiap kelompok kecil dalam kompetisi round robin. Dia akan mengerahkan segala upayanya dan mengandalkan sepasang Emerald Daggers setan untuk bertarung bahkan untuk peluang sekecil apapun untuk menang. Apakah dia mencoba melarikan diri melalui celah dimensi? Tang Wulin tertegun sesaat tapi tinju kanannya sudah menabrak udara. Raungan naga lain terdengar saat ruang angkasa runtuh. Sebuah lubang hitam segera muncul di udara. Nomor 47 berteriak kesakitan. Salah satu kakinya yang baru saja melangkah ke dalam keretakan sebelumnya terpotong-potong oleh kekosongan kejam. Meskipun demikian, dia bereaksi dengan cepat ketika dia menyerah untuk melarikan diri melalui kekosongan. Cincin jiwa ketujuh di tubuhnya bersinar terang ketika tubuhnya tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi bayangan hijau yang bergegas ke depan Tang Wulin dalam hitungan detik. Martial Soul, Emerald Demon Daggers. Martial Soul Avatar, Emerald Demon Bird. Tidak ada keraguan bahwa Emerald Demon Bird adalah makhluk jiwa yang sangat menakutkan dan kejam. Jika ini terjadi di masa lalu, Tang Wulin akan berada dalam masalah besar jika dia menemukannya. Sejak konfrontasinya dengan Emerald Demon Bird asli yang sekarang menjadi hewan peliharaan Gu Yuena, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang makhluk ini. Selain itu, dia sudah menjadi orang yang berubah sekarang. Serangan itu adalah upaya terakhir, putus asa nomor 47. Avatar jiwanya yang bela diri dan baju tempur pertempuran dua kata dilepaskan secara bersamaan saat aliran sinar hijau menembus langit dan bumi. Tang Wulin tidak bergerak tetapi 8 naga emas yang dilepaskan dari Golden Dragon Sakes the Earth telah memposisikan diri mereka di depan Tang Wulin untuk memblokir jalur burung siluman setan. The Emerald Demon Bird ganas dan kuat. Saat avatar jiwa bela dirinya diperkuat oleh armor perang dua kata, dia memiliki kemampuan menyerang yang dekat dengan milik seorang judul Douluo. Bagaimanapun, itu adalah usaha terakhirnya. Naga emas ditusuk oleh burung itu saat dia semakin dekat dengan Tang Wulin.
Dia bisa melihat dinginnya es di mata Tang Wulin dan juga kekejaman di pupilnya yang vertikal. Roar, kepala raksasa naga emas muncul di dalam raungan naga gagah berani di depan Tang Wulin. Penonton menyaksikan Emerald Demon Bird ditelan dalam sekejap. Siluet hijau menghilang tanpa suara. Dia tidak muncul kembali. Nomor 33, kemenangan. Pertarungan berakhir seperti bagaimana itu selama tahap eliminasi kompetisi. Itu hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Energi ganas itu ditarik kembali ketika Tang Wulin dipindahkan dari arena kompetisi sementara ia terperangkap dalam pemikiran yang mendalam. Getaran yang dihasilkan dari pelengkap roar naga emas dengan ledakan tremor naga emas benar-benar menakutkan. Itu mengguncang lawan begitu keras sehingga lawan hancur. Petik 1. Namun, serangan tunggal itu menghabiskan 50% kekuatan jiwanya dan kekuatan garis keturunan juga. Tang Wulin menyadari kengerian ledakan tremor naga emas saat ia melakukan lebih banyak kontrol atas keterampilan jiwanya. Lawan sebelumnya adalah yang terbaik dari Master Armor pertempuran dua kata dengan basis budidaya Soul Sage. Namun, dia tidak bisa menahan serangan tumpang tindih yang merupakan kombinasi dari beberapa keterampilan jiwa Tang Wulin. Golden Dragon Sakes the Earth melemahkan lawan sementara kombinasi Golden Tremor Blast dan Golden Dragon Roar menghancurkan lawan. Juga, ada pukulan yang menembus dimensi. Sungguh sosok yang luar biasa. Suara komentator dipenuhi dengan emosi. Siapa lagi yang mampu menghentikan pergerakan nomor 33? Jelas, dia hanya memiliki basis budidaya 6 cincin, namun kemampuan bertarungnya benar-benar menakutkan. Bahkan avatar jiwa bela diri tidak dapat menahan kekuatannya yang sangat eksplosif. Komentator lainnya berkata, dia jelas bukan master jiwa 6 cincin biasa. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan bertarung seperti itu? Saya pikir dia memiliki, setidaknya, jiwa bela diri kembar. Selain itu, sangat mungkin bahwa bela diri lain jiwa bahkan lebih kuat. Kemampuan yang ditunjukkan olehnya menunjukkan bahwa dia sangat berbeda dari para master jiwa lainnya. Menurut saya, dia memiliki kemampuan bertarung dari master jiwa 8 cincin dan di atas bahkan tanpa baju zirah pertempuran, adalah kelas atas. Saya memiliki harapan tinggi bahwa dia akan menjadi juara akhir. Petik 2. Kamu belum bisa mengatakan itu. Kontestan dari grup 6 dan yang lain dari grup 3 juga sangat kuat. Kemampuan yang ditampilkan oleh mereka pasti tidak lebih lemah dari miliknya. Kita akan menyaksikan sesuatu yang menarik nanti. Saya mengantisipasi pertempuran yang hebat dan hebat ketika mereka saling berhadapan. Petik 2. Maka kita akan menunggu dan melihat. Para komentator semua penuh dengan pujian sementara para penonton terkejut. Nomor 33 semakin dominan saat ia maju dalam kompetisi. Raja Naga Emas adalah nama panggilan yang diberikan kepadanya oleh para penonton. Tang Wulin keluar dari Stardow Battle Network. Seperti biasa, dia duduk bersila di tempat tidur dan bermeditasi untuk mengingat setiap detail dari kompetisi sebelumnya, dengan fokus pada area yang melibatkan kontrol kekuatannya. Terobosan segel lapisan ke-10 menggandakan kekuatannya yang sudah kuat pada awalnya. Kerjasama Dragon Core dan Soul Core-nya berkontribusi paling besar. Inti naganya, saat ini, menjulang di atas inti jiwanya. Dia bahkan kehilangan jejak seberapa cepat kekuatan esensi darahnya dapat menyembuhkan dibandingkan dengan sebelumnya. Dia tidak perlu waktu lama untuk pulih meski melepaskan ledakan tremor naga emas yang menghabiskan banyak kekuatan. Itu juga keterampilan yang paling dihargai Tang Wulin. Ketika dia dibalut dengan armor tempurnya, kemampuan bertarungnya yang sebenarnya setara dengan judul Douluo tanpa armor perang. Bahkan keterampilan jiwanya tidak pucat banyak. Dalam beberapa bulan singkat, praktiknya tentang ledakan tremor naga emas bersama-sama dengan keakrabannya yang berangsur-angsur terhadap Thousand Accusing Fingers memungkinkannya untuk membuat lompatan kualitatif besar-besaran dalam kemampuannya. Setidaknya, dia merasa jauh lebih percaya diri untuk menghadapi Blood Nine sekali lagi. Komunikatornya berdering. Yuxue, apa yang terjadi? Tang Wulin mendengar suara Yuxue di ujung lain dari komunikator. Selamat atas kemenanganmu lagi di turnamen round robin. Long Yuxue terdengar seperti dia memiliki emosi yang campur aduk. Yang lain mungkin tidak tahu siapa Raja Naga Emas itu, tetapi bagaimana mungkin dia tidak? Sebenarnya, orang-orang yang mengenal Tang Wulin di ketentaraan semuanya mengetahui identitas nomor 33. Namun, justru karena pengetahuan inilah yang membuat mereka semakin terkejut. Terima kasih,
kata Tang Wulin sambil tersenyum. Dia bisa mengatakan bahwa Long Yuksue memiliki kesan yang baik padanya. Karena itu, ia jarang bertemu dengannya kecuali selama proses penempaan. Dia sudah memiliki Gu Yuena, jadi dia tidak ingin menyakiti perasaan Long Yuksue atau membuatnya kesalahpahaman. Dia harus datang dengan alasan untuk menjauhkan diri. Apakah kamu di kamarmu? Bisakah kamu keluar untuk pertemuan? Aku punya sesuatu untuk memberitahumu, kata Long Yuksue acuh tak acuh. Ada apa? Bisakah kita bicara dengan komunikator? Tang Wulin merasakan dadanya mengencang. Tidak, kita hanya bisa membicarakannya secara langsung. Long Yuksue bersikeras. Baiklah, tunggu aku di tempat istirahat, aku akan pergi ke sana sekarang. Tang Wulin menggantung komunikator, mengganti pakaiannya dan berjalan keluar dari kamarnya. Dia baru saja tiba di aula batalion Dewa Darah ketika dia bertemu dengan mantan 9 darah. Blood9 menatapnya dengan ekspresi yang agak aneh di wajahnya. Wulin, aku sudah menyaksikan pertengkaranmu. Saat ini, tanda pangkat komandan kolonelnya, dengan 2 garis dan 4 bintang, disematkan di pundaknya, sementara bintang-bintang seorang jenderal menghiasi tanda pangkat di pundak Tang Wulin. Tang Wulin tersenyum dan berkata, apakah kamu takut padaku? Bab 1034. Blood9 berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan, kenapa aku harus takut? Ketika saatnya tiba, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Kami akan bertarung di jaringan pertempuran seperti sebelumnya, jadi aku tidak perlu menghindari memukulmu. Petik 2. Tekad mantan 9 darah untuk bertarung harus kuat untuk menjadi anggota batalion Dewa Darah. Dia tidak menjadi sedih ketika dia menyadari bahwa kemampuan Tang Wulin telah meningkat. Sebaliknya, itu mengilhami semangat juangnya. Tentu, Tang Wulin setuju dengan anggukan. Dia meninggalkan batalion Dewa Darah dengan terburu-buru dan tiba di area istirahat. Di kejauhan, Tang Wulin melihat Long Yuksue. Dia duduk di sudut kafe dengan cangkir kopi panas mengepul di tangannya. Dia terkejut menemukan bahwa Long Yuksue tidak mengenakan seragam militer hari ini. Sebaliknya, dia mengenakan sweater wol leher tinggi. Rambut panjangnya diikat menjadi kuncir kuda yang membuatnya tampak segar dan nyaman. Dari samping, orang bisa melihat kecantikannya dengan bulu matanya yang panjang bergetar lembut di angin. Dia kurang berani dibandingkan dengan dirinya yang biasa tetapi tampil lebih feminin sekarang. Tang Wulin maju dengan langkah cepat dan muncul di depannya. Dia duduk. Meskipun Long Yuksue hanya memakai riasan ringan, wajahnya tetap terlihat lebih baik. Anda di sini? Aku di sini. Apa yang terjadi? Tanya Tang Wulin. Apa yang kamu minum? Long Yuksue menjawab dengan jawaban yang tidak relevan sementara pandangan di matanya muncul seolah dia menghindarinya. Tang Wulin memesan secangkir kopi hitam dari pelayan. Dia belum pernah menikmati susu sejak dia masih muda. Dia juga tidak menambahkan hal lain ke kopinya. Segera, secangkir kopi yang kaya dan harum disajikan. Tang Wulin memandang Long Yuksue yang tampak dalam suasana hati termenung hari ini, tapi dia tidak menyelidiki lebih lanjut. Dia menyesap kopinya dan mencium aroma yang kuat, yang diwarnai dengan sedikit kepahitan, melayang di sekujur tubuhnya. Itu menenangkan semangatnya. Wulin, Jiang Wuyue mengatakan bahwa kamu sudah punya pacar. Apakah itu benar? Tanya Long Yuksue saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke mata Tang Wulin. Tang Wulin tertegun sejenak sebelum dia tersenyum dan berbicara, dengar, aku cukup tampan. Bukankah normal bagiku untuk punya pacar? Ada apa? Iya, bukankah itu normal baginya untuk memiliki pacar ketika dia begitu luar biasa? Long Yuksue menyadari bahwa hampir setiap prajurit wanita di ketentaraan yang telah bertemu Tang Wulin memiliki kesan yang baik terhadapnya. Dia menceritakan sejumlah prajurit wanita yang berada pada usia yang tepat untuknya juga. Hanya saja dia menjaga profil rendah dan jarang daerah istirahat. Karenanya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menjadi dekat dengannya. Apakah kamu sangat mencintainya? Seperti apa dia? Tanya Long Yuksue. Tang Wulin mengangguk dengan lembut. Ya, saya sangat mencintainya. Bagaimana dia suka? Terus terang, saya tidak tahu. Ketika saya pertama kali mengenalnya, dia akan selalu mengambil inisiatif untuk mendekati saya yang saya tidak mengerti pada saat itu, waktu. Secara bertahap, kami menjadi teman dekat. Kami teman sekolah, dan kami menghabiskan setiap hari berkultivasi bersama. Kami bertemu satu sama lain setiap hari. Seiring berjalannya waktu, hubungan kami mulai berkembang. Petik 2. Suatu hari,
karena alasan yang tidak diketahui, dia tiba-tiba mulai menjauh dari saya. Saya tidak mengerti mengapa, namun, dia akan selalu muncul pada saat-saat penting. Dia bahkan akan mengorbankan dirinya untuk melindungi saya. Kami masih muda saat itu, jadi saya tidak mengerti hubungan yang kami miliki. Namun, saya tahu bahwa saya tidak bisa hidup tanpa dia dalam hidup saya lagi. Dia telah menjadi bagian yang sangat penting dari saya yang tidak bisa lagi dihilangkan. Petik 2. Kami telah mengalami banyak kesulitan yang tak terhitung jumlahnya bersama-sama. Kami berpisah satu kali, dan saya tidak dapat menemukannya. Namun, pada saat saya menghadapi kematian, dia kembali ke sisi saya dan mengorbankan hidupnya untuk melindungi saya. Dia orang yang kompleks siapa yang sulit untuk dipahami. Jadi, aku tidak tahu seperti apa dia. Namun, aku tahu satu hal. Dia mencintaiku dan aku juga mencintainya, itu sudah cukup. Aku akan selalu mencintainya tidak peduli siapa dia. Petik 2. Aku akan selalu mencintainya, tidak peduli siapa dia. Petik 1. Kata-kata sederhana yang diucapkan oleh Tang Wulin ini penuh dengan kasih sayang yang mendalam sehingga mereka membuat langit dan bumi bergetar. Masih ada secercah harapan di hati Long Yuxue pada awalnya. Namun pada saat yang tepat ini, wajahnya yang menawan berubah pucat, begitu pucat sehingga tampak mengerikan. Tang Wulin bertindak seolah-olah dia tidak menyadarinya. Dia dengan santai menyesap kopinya. Aku suka setiap bagian darinya. Aku hanya berharap untuk bekerja keras agar menjadi lebih kuat sehingga aku bisa melindunginya dengan lebih baik di masa depan, daripada membiarkannya melindungiku. Yuxue, apakah kamu mendengarkan aku? Oh, Long Yuxue mengangguk dengan susah payah. Tang Wulin bertanya sekali lagi, apa yang ingin kamu bicarakan? Long Yuxue menggelengkan kepalanya dengan keras dan berdiri. Tidak ada, tiba-tiba aku ingat bahwa aku ada sesuatu yang harus dilakukan di kantor dinas khusus. Aku akan pergi ke sana dulu. Segera setelah itu, dia berlari keluar yang muncul seolah-olah dia sedang melarikan diri. Tatapan Tang Wulin tidak mengikuti setelah bayangannya pergi, tetapi ia menundukkan kepalanya dengan tenang dan menyeruput kopi hitam di tangannya. Petik 2 tanda seru. Bagaimana kamu bisa menyakitinya seperti itu? Tiba-tiba, sebuah tangan besar meraih kerahnya dan menariknya dari kursi. Tatapan Tang Wulin tampak sangat jernih, saat ia melihat Jiang Wuyue yang tinggi dan besar. Tak perlu dikatakan, Jiang Wuyue sama ganasnya dengan singa saat ini. Justru karena aku tidak ingin menyakitinya lagi di kemudian hari aku mengatakan yang sebenarnya padanya. Aku tidak bisa memengaruhinya untuk mencintai seseorang, tapi setidaknya, aku harus memberitahunya di mana cintaku berada. Apakah Anda mengerti prinsip menderita rasa sakit jangka pendek untuk membebaskan diri dari penderitaan yang tak berkesudahan? Mungkinkah Anda masih ingin menyatukan kita? Jiang Wuyue tertegun saat ia melonggarkan genggamannya di tangan Tang Wulin tanpa sadar. Dia duduk di kursi yang Long Yuxue duduki sebelumnya. Dengan kedua tangan terikat di belakang kepalanya, dia berbicara dengan cemberut, dia menyukaimu, aku tahu itu. Dia masih menyukaimu bahkan setelah aku memberitahunya bahwa kau sudah punya pacar. Tang Wulin menghela nafas. Itu sebabnya aku ingin dia mengerti bahwa tidak mungkin bagi kita untuk bersama. Lebih baik menderita rasa sakit jangka pendek untuk membebaskan diri dari penderitaan yang tak berkesudahan. Jiang Wuyue menggaruk kepalanya dan berbicara dengan senyum pahit, saya minta maaf karena saya impulsif sebelumnya. Saya tidak tahan melihatnya begitu kesakitan. Apakah bahkan tidak ada sedikit peluang antara Anda dan dia? Tang Wulin mengangkat cangkir kopi di hadapannya. Hati semua orang seperti gelas. Volumenya terbatas, seperti gelasku sudah diisi. Itu bahkan tidak bisa berisi setetes lagi. Jiang Wuyue berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan, mengapa Anda harus berbicara dengan cara puitis seperti itu? Tidak bisakah Anda mengatakan, tidak? Tang Wulin memutar matanya. Baiklah. Ini adalah kesempatanmu untuk mengekspresikan diri. Apa yang kamu lakukan di sini berdiri di sampingku? Yuxue adalah gadis yang baik. Pergi mengejarnya. Jiang Wuyue ragu-ragu dan berkata, jadi saya harus mengejarnya. Apakah tidak apa-apa? Tang Wulin hampir tak bisa berkata apa-apa saat dia menjawab, kejar dia. Ada peluang tipis, tetapi tidak ada jika Anda tidak. Pergi atau tidak, sesuka Anda. Jiang Wuyue menatapnya dengan ekspresi ragu-ragu dan berbicara, mengapa kamu merasa sangat tahu tentang hal ini? Mungkinkah kamu memiliki banyak pacar di masa lalu? Tubuh Tang Wulin menegang sejenak. Bagaimanapun, aku punya pacar.
Ini adalah keterampilan alami, dan itu tidak berhubungan dengan berapa banyak pacar yang aku miliki. Oke, aku pergi sekarang. Tang Wulin menyaksikan Jiang Wuyue berdiri. Dia kemudian pergi dengan langkah besar dan sepertinya dia menuju ke tempat eksekusi. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa pahit. Sama sekali tidak mudah baginya untuk mengejarnya dengan sikapnya. Tang Wulin menghabiskan kopi di cangkirnya saat dia merasakan emosinya mulai perlahan. Sebenarnya, dia memiliki firasat, bahkan sebelum dia datang ke sini hari ini, tentang apa yang akan dibicarakan Long Yuxue dengannya. Dia telah membuat keputusan bahwa dia seharusnya tidak menunda lebih jauh. Lebih baik baginya untuk memberitahu Long Yuxue perasaannya yang sebenarnya. Saat ini, ia merasa santai dengan sedikit kekhawatiran di benaknya. Dia berdiri untuk meregangkan ototnya. Kemudian, dia membayar kopinya sebelum meninggalkan tempat istirahat. Dia tidak kembali ke kamarnya, tetapi dia berjalan dengan langkah cepat ke titik tertinggi di barak Bloodguard Army. Angin pahit dan dingin yang berhembus ke tubuhnya terasa seperti pisau penusuk karena suhu yang sangat rendah dan angin gunung. Setiap orang biasa akan membeku kaku dalam waktu singkat. Untuk Tang Wulin, dia hanya merasakan gelombang dingin yang menyegarkan melanda tubuhnya dengan kesenangan yang tak terkatakan di tanah beku dan bersalju. Bab 1035. Tang Wulin mendaki gundukan dengan langkah besar. Semua berbagai penyelidikan di tentara tidak bereaksi terhadap kehadirannya karena gelang dewa darahnya. Dia memandang ke kejauhan dari ketinggian. Dia benar-benar ingin mengangkat kepalanya dan melolong ke langit jika bukan karena kekhawatiran bahwa dia mungkin menyebabkan longsoran salju. Segalanya berjalan lancar baru-baru ini. Basis kultivasinya meningkat sementara hubungannya dengan Gu Yuena semakin bersahabat. Dia pasti akan mengatakan padanya bahwa dia bukan ayahnya, tetapi kekasihnya nanti, ketika waktunya tepat. Tang Wulin merasakan dadanya memanas saat dia mengingat aroma wanita itu di benaknya. Dia sudah mulai menikmati hidupnya di Bloodguard Army. Tentara itu selaras dengan seluruh dunia. Itu terisolasi dari luar, jadi selalu tenang di sini. Setidaknya, tekanan yang membebaninya tidak muncul untuk saat ini. Tidak ada banyak pergerakan dari jurang maut sejak gelombang abisal sebelumnya berakhir. Dia berbalik dan melihat ke arah lorong abisal ketika dia berpikir tentang jurang. Warna hitam abu-abu samar muncul tidak jelas di sana. Makhluk abisal adalah makhluk yang benar-benar menakutkan. Dia ingin menjelajahi tempat itu sekali lagi untuk membunuh makhluk abisal. Akan lebih menguntungkan dalam meningkatkan basis budidayanya, terutama sekarang karena Dragon Core-nya telah berkembang mengikuti terobosan dari segel lapisan ke-10. Basis budidayanya juga telah meningkat pesat sehingga Tang Wulin sangat percaya diri. Sebagai 9 darah batalion Dewa Darah, dia tidak memiliki batasan, sehingga dia bisa memasuki lorong abisal untuk memeriksa dan menyelidiki kapan saja. Iya, sudah terlalu lama sejak saya terakhir memasuki bagian abisal. Saya pikir sudah lama sejak sesuatu terjadi di sana. Mengapa saya tidak pergi memeriksanya? Petik 1. Pada titik ini, Tang Wulin merasakan dadanya sedikit menegang. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengirim pesan ke Blood One dengan gelang dewa darahnya. Dia memberitahu Blood One bahwa dia akan memeriksa bagian abisal. Dia akan memeriksa pinggiran untuk sementara waktu dan tidak terlalu dalam sebelum dia kembali. Dia menerima balasan Blood One dengan segera. Blood One mengizinkannya untuk pergi memeriksa tetapi memerintahkannya untuk tidak pergi terlalu dalam. Dia harus segera kembali setelah menemukan makhluk abisal yang kuat. Tombak naga emas Tang Wulin adalah masalah sensitif. Itu telah diperhatikan oleh pesawat abisal. Gelombang abisal telah berakhir untuk saat ini, karena beberapa kaisar abisal yang kuat telah sepenuhnya tertekan karena upaya mereka sebelumnya dalam menggunakan kemampuan mereka dengan kekuatan penuh. Meskipun mereka tidak bisa melakukan apa-apa sementara itu, Tang Wulin masih perlu bertindak hati-hati. Tang Wulin melayang dan membuka sayap di punggungnya saat dia meluncur ke jalan menuju abisal. Dia hampir tidak menggunakan sayap naga emasnya selama kompetisi untuk menyembunyikan kemampuannya. Di sisi lain, tidak ada metode yang lebih cepat dan lebih dapat diandalkan untuk melakukan perjalanan di pegunungan salju daripada terbang. Karena kekuatannya yang kuat, angin gunung tidak banyak mempengaruhi dirinya. Di kejauhan, pintu masuk lorong abisal sudah terlihat. Tang Wulin menarik sayapnya dan mendarat di dekat pintu masuk. Aura suram yang merupakan karakteristik dari pesawat abisal meniup wajahnya. Tentara pasukan Dewa Darah yang bertugas jaga hanya akan ditempatkan di sini untuk jangka waktu tertentu karena tentara khawatir kesehatan mereka akan dipengaruhi oleh aura abisal.
Setelah menangkal serangan yang tak terhitung jumlahnya dalam periode beberapa ribu tahun, tentara Dewa Darah memiliki data komprehensif tentang situasi di pesawat Abyssal saat ini. Gelang Dewa Darah Tang Wulin adalah izin terbaiknya. Dia memilih jalan yang sedikit lebih besar dan berjalan ke sana. Bagian dalam dijaga ketat, jadi dia mengandalkan identitas Darah 9 untuk memungkinkannya untuk maju tanpa hambatan. Kunjungan sebelumnya adalah dengan Long Yuxue. Mereka menemui gelombang Abyssal pada kunjungan pertama. Dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya ketika dia memikirkan Long Yuxue. Dia bertanya-tanya apakah mereka masih bisa berteman setelah kejadian hari ini. Tang Wulin harus bertindak bijaksana saat memasuki lorong. Dia segera melepaskan armor pertempuran Dragon Moon dan memegang tombak naga emas di tangannya. Armor tempur dua kata awalnya dilengkapi dengan sayap. Sejak sayapnya bergabung dengan sayap naga emasnya, Tang Wulin telah mendapatkan kontrol yang lebih baik dari terbangnya sementara kekuatan sayap naganya juga sangat ditingkatkan. Baru-baru ini, dia merasa percaya diri karena basis kultivasinya meningkat dengan cepat. Dia mengarahkan Golden Dragon Spear ke depan saat dia berjalan masuk dengan langkah lambat tapi mantap. Jalan itu luas dan kering. Seseorang tidak akan bisa merasakan kesuraman yang datang dari tempat itu jika seseorang tidak menyadari bahwa itu adalah jembatan ke pesawat Abyssal. Mungkin, itu karena gelombang Abyssal baru saja berakhir baru-baru ini. Tang Wulin tidak menemukan bahkan satu makhluk Abyssal meskipun telah berjalan di dalam selama sekitar 20 menit. Sepertinya pesawat Abyssal sudah sepi sekarang. Mungkin perlu beberapa dekade lagi sebelum gelombang Abyssal berikutnya. Lebih baik seperti itu, setidaknya tentara Dewa Darah tidak akan mengalami serangan besar saat ini. Tidak sampai Tang Wulin merasa bahwa dia dekat dengan lokasi terdalam ketika dia menyadari bahwa dia telah ada sebelumnya dengan Long Yuxue kembali pada awalnya. Namun, ia masih tidak menemukan serangan dari makhluk Abyssal. Seolah-olah makhluk Abyssal belum pernah muncul di tempat ini sebelumnya. Itu tidak benar, tidak ada pertemuan. Bukankah ini perjalanan yang sia-sia bagiku? Petik 1. Tang Wulin sedikit ragu saat dia berhenti berjalan. Haruskah dia terus berjalan lebih dalam? Blood One tidak menyebutkan seberapa dalam dia harus pergi sebelum itu akan dianggap terlalu dalam. Blood One hanya mengingatkannya untuk mundur begitu dia menemukan makhluk Abyssal yang kuat. Jelas bahwa Blood One jauh lebih akrab dengan pesawat Abyssal dibandingkan dengan Tang Wulin. Keheningan setelah gelombang Abyssal terlihat sehingga itulah mengapa ia tidak terlalu khawatir tentang Tang Wulin. Tang Wulin memutuskan bahwa dia ingin bertemu dengan makhluk Abyssal karena dia ada di sini. Jadi dia berjalan lebih jauh untuk melihatnya. Dia memegang Midshaft Golden Dragon Spear-nya dengan erat ketika dia mengangkat semangatnya dan terus menjelajah lebih dalam. Suhu di lorong Abyssal mulai naik saat dia terus maju. Ada cahaya dan bayang-bayang berkilauan tidak jelas di dalam lorong yang membuat tempat itu terasa aneh dan menakutkan. Karena kekuatan spiritualnya yang mulai mendorong terus ke domain roh, Tang Wulin jelas bisa merasakan jumlah atribut spasial, molekul unsur di udara meningkat dengan kecepatan tinggi. Saya kira ini adalah bagaimana rasanya dalam bagian ini. Seperti yang diharapkan, bagian yang membentang melintasi pesawat benar-benar mistis. Petik 1. Saya ingin tahu bagaimana pesawat Abyssal dapat terhubung ke pesawat lain dan mencoba untuk menyerang pesawat lain. Petik 1. Jika pesawat Abyssal mampu melakukan ini, bisakah Douluo benua melakukan ini juga? Sumber daya di Douluo kontinen cepat habis. Semua jenis mineral dan logam langka ditambang terus-menerus dengan kecepatan sangat tinggi. Itu juga salah satu alasan yang berkontribusi pada banyak upaya radikal untuk menggunakan senjata di Bintang Luo benua dan benua Douluo. Tujuan mereka sederhana, mereka ingin menjarah sumber daya. Ketika hari itu tiba di mana semua sumber daya di seluruh dunia Douluo hilang, apa yang akan terjadi kemudian? Tang Wulin belajar dari gurunya ketika dia berada di Akademi Shrek bahwa Federasi sedang menjelajahi luar angkasa saat itu. Menurut penelitian ilmiah, ada banyak sekali planet di luar angkasa. Karenanya, pasti akan ada beberapa planet yang cocok untuk umat manusia. Selain itu, ada sumber daya alam di planet-planet ini. Namun, penelitian baru saja dimulai. Jadi, akan butuh waktu sebelum mereka dapat menjajah planet-planet ini untuk kelangsungan hidup umat manusia. Akan jauh lebih mudah dengan kehadiran bagian planar. Tang Wulin merasakan elemen spasial di sekitarnya tumbuh padat ketika rasa ingin tahunya terhadap pesawat Abyssal tumbuh lebih kuat. Dia mempercepat langkahnya secara alami. Suhu dari lorong di sekitarnya meningkat.
Tidak ada banyak perubahan pada ukuran lorong tetapi fluktuasi spasial mulai tumbuh lebih intens. Selain itu, Tang Wulin bisa merasakan bagian yang berdenyut berirama dengan lembut seolah-olah itu adalah pembuluh darah yang berdenyut. Sensasi itu terasa lebih aneh sekarang. Dia menancapkan Golden Dragon Spear ke tanah sehingga dia bisa merasakannya dengan tenang. Tidak ada aliran energi yang terpancar dari tombak. Itu menandakan bahwa bagian itu sendiri tidak diberkahi dengan aura kekuatan hidup sendiri. Mungkinkah lorong seperti itu rusak? Sebuah pertanyaan muncul di hati Tang Wulin. Jika lorong abisal bisa rusak, mereka tidak perlu khawatir tentang pesawat abisal lagi. Dia akan bertanya pada Blood One tentang ini ketika dia kembali. Tang Wulin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagian abisal saat dia ada di sana. Meskipun ia belum menemukan makhluk abisal apapun, ia merasa perjalanannya belum sia-sia. Paling tidak, itu memberinya pemahaman yang lebih baik tentang elemen spasial di tingkat yang lebih dalam. Elemen spasial dalam lorong abisal diatur dengan cara yang khas. Itu melibatkan asal-usul dunia, jadi itu juga merupakan tempat latihan yang efektif untuk kekuatan rohaninya. Dia terus maju dan memperhatikan bahwa elemen spasial di lorong itu tampaknya berada dalam kondisi stabil. Bagian itu muncul tanpa akhir. Dia terus berjalan maju tetapi sepertinya tidak mencapai akhir. Dia berjalan selama 2 jam lagi sebelum akhirnya berhenti berjalan. Di dunia yang tidak dikenal, dia merasa tidak aman untuk terus maju. Sesuatu mungkin saja terjadi. Tidak ada makhluk abisal sama sekali. Dia merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Tanpa makhluk abisal, tidak ada cara dia bisa terlibat dalam pertempuran yang sebenarnya dan melahap energi musuh. Namun, sejak itu dia kehilangan impulsif masa mudanya. Keselamatan dulu, karena Gu Yuena masih menunggunya. Kita sebut saja sehari. Petik 1, Bab 1036. Tang Wulin mengamati sekelilingnya sejenak dengan tenang. Fluktuasi elemen spasial tetap sepadat sebelumnya, sementara bagian abisal di sekitarnya sudah berubah menjadi oranye gelap dengan sinar yang berkedip-kedip terlihat samar-samar. Suhu di tempat ini sekitar 40 derajat Celcius, jadi jauh lebih panas daripada di luar. Perubahan suhu adalah satu-satunya faktor mengidentifikasi bahwa ia telah berkelana jauh ke dalam bidang abisal. Tang Wulin menekan rasa penasarannya. Dia berbalik dan berjalan keluar. Sepertinya pencarian kali ini tidak membuahkan hasil. Saat dia mengambil beberapa langkah di luar, tiba-tiba, perasaan yang tak terlukiskan menjalari tubuhnya. Dragon Core-nya berkontraksi sesaat sebelum fluktuasi esensi darah yang kuat melonjak seketika. Tang Wulin mendengar teriakan tidak jelas, jadi dia berbalik secara naluriah dan menggunakan tombak naga emas untuk menyapu area di depannya. Sebuah bayangan hitam mundur dengan kecepatan kilat dan menghindari sapuan Golden Dragon Spear sebelum mendarat di tanah di kejauhan. Apakah itu makhluk abisal? Hati Tang Wulin dipenuhi dengan kejutan dan ketakutan pada saat yang sama. Beberapa saat yang lalu, dia tidak bisa merasakan keberadaan makhluk abisal sama sekali. Itu benar-benar tidak dapat dipercaya dengan tingkat kekuatan spiritual dan persepsinya. Itu adalah reaksi stres Dragon Core yang mengungkap makhluk itu. Tampaknya mundur karena takut akan fluktuasi esensi darah Tang Wulin. Tang Wulin mengarahkan matanya ke bayangan hitam yang menyerupai manusia. Selanjutnya, bayangan itu muncul sangat akrab baginya. Setelah diperiksa lebih dekat, Tang Wulin menemukan dalam ketakutan bahwa bayangan hitam itu sama seperti dirinya. Itu tampak identik dengannya, apakah itu tinggi atau figurnya, hanya saja semuanya gelap gulita. Selain itu tembus sehingga tidak mungkin dia bisa mengidentifikasi itu. Bayangan hitam tampaknya menatap penuh perhatian pada Tang Wulin juga. Tidak satu ons energi fluktuasi aura memancar dari tubuhnya. Murid-murid di mata Tang Wulin berangsur-angsur menyempit menjadi celah vertikal sementara lapisan putih emas muncul di baju perangnya. Sinar Golden Dragon Spear berdenyut saat dia menusuk bayangan hitam. Kesadaran tombak yang kuat meledak dengan lolongan menusuk di bagian abisal. Sinar putih emas menembus lorong dan menembak lurus untuk bayangan hitam di tengah-tengah cahaya tombak yang berkedip-kedip. Bayangan hitam mundur dengan cepat. Itu ringan seperti bulu dan tampak tanpa bentuk. Tang Wulin tidak dapat mendeteksi sumber kehidupan atau fluktuasi energi dari tubuhnya, tetapi dia jelas merasa bahwa entitas itu adalah ancaman serius bagi keselamatannya. Sinar tombak melesat dengan gagah ketika naga raksasa emas bosan keluar dari ujung tombak. Justru Golden Dragon melambung ke surga yang menjebak bayangan hitam dalam sepersekian detik. Namun, pemandangan aneh muncul.
Sama seperti naga emas yang bersentuhan dengan bayangan hitam, itu menembus bayangan. Naga emas Tangulin berubah hitam saat melewati bayangan dan berubah menjadi naga bayangan gelap yang berputar di sekitar tubuh bayangan. Apa? Tangulin kaget. Makhluk macam apa itu? Itu adalah pengalaman pertamanya dalam menemukan teknik yang menetralkan Golden Dragon Soars ke surga. Tampaknya dimakan oleh lawan. Bayangan hitam mengangkat tangannya dan menunjuk ke Tangulin. Naga emas hitam yang melambung ke surga tampaknya segera dimuntahkan dan langsung disambar Tangulin. Tangulin tetap tenang meskipun situasi semakin berbahaya. Kaki kanannya terinjak tanah dengan keras. 8 naga emas melonjak ke udara di dalam suara ledakan keras. Itu adalah naga emas yang mengejutkan bumi. 8 naga emas ini lebih kecil dari naga emas melambung ke surga, tetapi ada lebih banyak dari mereka. Naga-naga itu bertabrakan dengan naga emas hitam melambung ke surga dalam hitungan detik. Naga emas hitam melayang ke surga meledak berkeping-keping dan berubah menjadi hamparan kabut hitam besar yang turun dari langit. Yang mengejutkan Tangulin, 8 naga emas terinfeksi dan berubah menjadi hitam segera. Juga, masing-masing naga sekarang tampaknya tumbuh lebih besar di bawah amplifikasi naga emas hitam melambung ke surga. Pada saat berikutnya, 8 naga hitam turun dari langit dan langsung menuju Tangulin. Murid Tangulin mengerut dengan tiba-tiba saat inti naga di tubuhnya memberontak. Cincin jiwa emas ketiganya bersinar terang sementara raungan yang mengejutkan surga bergema di seluruh bagian abisal. Kepala naga emas besar muncul dengan masing-masing dan setiap helai kumis naganya tampak seperti rumput blue silver. Itu adalah keterampilan fusi jiwa darahnya. Itu adalah Kaisar Biru Naga Emas Roar. Mengaum, raungan naga yang gagah berani mengguncang seluruh lorong sehingga bergetar hebat. 8 naga hitam hancur dalam sepersekian detik sebelum berubah menjadi aliran udara hitam yang menyebar ke sekitarnya. Tangulin menusuk tombak naga emas ke depan ke udara. Kekuatan esensi darahnya meledak sementara Golden Dragon Spear memancarkan sinar putih emas yang menembus saat diaduk sekali di udara. Aliran udara hitam semua tersedot ke tombak sekaligus. Tangulin segera merasakan energinya kembali. Justru energi yang dilepaskan dari naga emas terbang ke surga dan naga emas mengejutkan bumi. Energi itu diserap ke dalam tubuhnya setelah disaring oleh tombak naga emas. Bayangan hitam di kejauhan begitu terkejut oleh Kaisar Biru Naga Emas Roar sehingga tubuhnya tampak berubah kaku untuk sementara waktu. Tangulin melemparkan tombak naga emas di tangannya tanpa ragu sedikit pun. Pada saat yang sama, Grace Blue Silver yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan yang menelan lawan. Ketika dia melepaskan Kaisar Biru Naga Emas Roar, Tangulin bisa merasakan bahwa bayangan hitam, yang mampu melahap keterampilan jiwanya dalam bentuk energi, takut sumber kehidupan yang dilepaskan dari Kaisar Blue Silver. Dengan demikian, naga emas yang terinfeksi dan diperbesar mengejutkan bumi dihancurkan oleh Kaisar Biru Golden Dragon Roar. Karena takut pada kekuatan hidup, Kaisar Blue Silver adalah strategi serangan yang ideal tanpa keraguan. Bayangan hitam itu berbalik dan hendak berlari ketika ia menyaksikan kedatangan tombak naga emas. Itu dipengaruhi oleh Kaisar Biru Naga Emas Roar yang membuatnya tidak dapat melarikan diri dari tombak naga emas Tangulin. Tombak naga emas menembus tubuhnya. Seketika, bayangan hitam menjerit kesakitan, jeritan yang berasal dari jiwanya. Bayangan hitam benar-benar menghilang setelah diserap ke dalam tombak naga emas. Tangulin menarik Kaisar Blue Silvernya dan mengulurkan tangannya untuk memanggil tombak naga emas kembali ke genggamannya sekali lagi. Namun, dia melebarkan matanya di saat berikutnya. Apa itu tadi? Dia terkejut, karena dia merasakan semburan energi murni melonjak ke tubuhnya. Energi itu tidak menyatu dengan inti naga atau inti jiwa, tetapi energi itu melonjak langsung ke otaknya untuk memasuki lautan rohnya. Semangat Tangulin dibersihkan sementara rasa elemen ruang dalam lorong abisal ditingkatkan. Apakah ini pembesaran spiritual? Itu adalah pengalaman awalnya menyerap energi melalui Golden Dragon Spear yang menghasilkan penguatan spiritualnya selama proses. Selain itu adalah amplifikasi permanen. Itu benar-benar kejutan bagi Tangulin. Komponen yang paling sulit untuk dipupuk adalah kekuatan spiritual seseorang. Dia telah membudidayakan mata setan ungu setiap hari. Sebagai asal kekuatan spiritualnya tumbuh lebih kuat, kecepatan kultivasinya menjadi lebih lambat. Penyerapan sebelumnya setidaknya akan setara dengan kekuatan spiritual kumulatif yang diperoleh dari membudidayakan mata setan ungu selama sebulan. Makhluk abisal yang telah mengganggu tentara Dewa Darah selama bertahun-tahun benar-benar makanan enak.
Pada titik ini, ekspresi Tang Wulin berubah aneh. Dia benar-benar ingin melihat pesawat abisal. Jika dia bisa tinggal selama beberapa waktu di pesawat abisal, mungkin dia akan mencapai terobosan monumental di basis budidayanya. Setidaknya, kekuatan esensi darah yang terakumulasi akan memberinya kesempatan yang lebih baik untuk mengisi segel anjing Raja Naga yang tersisa di masa depan. Dia telah berusaha untuk terbiasa dengan tubuhnya setelah ketinggian baru-baru ini. Semakin dia akrab dengan dirinya sendiri, semakin dia tahu tentang energi besar yang disediakan oleh 9 segel Raja Naga Emas. Dia hanya pada terobosan segel lapisan ke-10, namun itu sebanding dengan semua 9 segel pertama. Energi yang terakumulasi dalam segel selanjutnya akan datang dalam jumlah yang lebih besar. Meskipun demikian, jika dia akan menyerap energi dari segel ini, itu juga berarti bahwa dia akan menghadapi ujian yang ketat. Kalau tidak, ia akan berakhir dalam kesulitan besar jika tubuhnya tidak mampu menahan proses itu. Keuntungan dari menyerap banyak makhluk abisal di pesawat abisal jelas tidak kurang dari harta surga dan bumi. Selain itu, rasanya tak ada habisnya dan abadi. Peningkatan kekuatan spiritualnya menghangatkan dadanya. Tang Wulin merasa dia tidak bisa menahan diri dari menjelajah lebih dalam. Bab 1037. Temperamen Tang Wulin matang setelah melalui bertahun-tahun kesulitan. Dia menggigit ujung lidahnya sehingga rasa sakit itu akan membuatnya tetap waspada saat dia dengan tegas melangkah keluar dari lorong. Dia akan melaporkan situasi yang dia temukan hari ini ke Blood One sesegera mungkin. Makhluk abisal sebelumnya adalah makanan yang baik baginya, tetapi juga mengancam keselamatannya. Siapa yang tahu makhluk abisal macam apa yang akan dia temui jika dia terus menjelajah lebih dalam. Lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Tang Wulin bergegas kembali dalam perjalanan kembali. Dia mengambil kurang dari sepertiga waktu yang dibutuhkan untuk datang lebih awal. Dia telah keluar dari pintu masuk ke bagian abisal untuk kembali dengan cepat ke batalion Dewa Darah. Dia secara alami lega setelah kembali. Dia memfokuskan pandangan batinnya dan memeriksa tubuhnya untuk memastikan tidak ada masalah dengan kesehatannya sebelum dia memeriksa lautan rohnya. Seperti yang diharapkan, lautan rohnya lebih kuat dari sebelumnya sementara kemampuannya untuk merasakan unsur-unsur di dunia eksternal juga ditingkatkan. Jika dia melanjutkan kultivasinya pada tingkat ini, dia percaya bahwa itu tidak akan lama sebelum dia memasuki ranah Spirit Domain. Kekuatan spiritual di ranah Spirit Domain mampu meningkatkan kemampuan bertarung Master Jiwa. Selain itu akan mendukung budidaya Tuan Jiwa sampai ke limit Douluo. Hanya ketuhanan sejati dan sejumlah kecil dewa yang dapat memasuki alam asal surgawi. Tang Wulin telah menganggap alam asal surgawi sebagai harapan yang tidak masuk akal, jadi itu bukan sesuatu yang dia khawatirkan sekarang. Tak satu pun dari batas Douluo yang ia kenal saat ini bisa memasuki ranah asal surgawi. Itu adalah salah satu alasan mengapa tidak ada yang berani menyerang di alam ketuhanan. Blood One, aku kembali. Apakah kamu sibuk sekarang? Aku sudah membuat beberapa penemuan. Kalau begitu datanglah. Tang Wulin segera pergi ke Balai Dewa dan menunggu Darah Satu. Tidak butuh waktu lama sebelum Blood One keluar dari kamarnya. Apa yang kamu temukan? Tanya Blood One dengan lugas. Tang Wulin menggambarkan situasi yang dia temukan dari perjalanannya saat ini. Ekspresi Blood One berubah secara drastis setelah mendengarkan penemuan Tang Wulin. Jadi, maksudmu tombak naga emasmu bahkan bisa melahap Possession Demon? Possession Demon, apakah kamu berbicara tentang bayangan hitam? Tanya Tang Wulin dengan rasa ingin tahu. Ekspresi Blood One jelas menunjukkan bahwa dia terguncang. Mungkinkah Possession Demon benar-benar kuat? Blood One menatapnya dalam-dalam. Setelah beberapa lama, dia berbicara dengan suara yang dalam. Mungkin, kaulah yang dikirim oleh surga untuk membantu menyelesaikan masalah pesawat abisal. Ini benar-benar menakjubkan. Apakah Anda tahu tentang malapetaka yang disebabkan oleh kepemilikan setan kembali pada masa itu? Petik 2. Tang Wulin semua bingung. Samar-samar dia merasa telah melakukan beberapa perbuatan luar biasa. Kesedihan melintas melewati mata Blood One. The Possession Demons menempati 7 lapis pesawat abisal. Mereka adalah salah satu makhluk abisal yang lebih kuat meskipun mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan bertarung yang kuat. Juga, mereka ada dalam bentuk roh. Namun, Possession Demons memiliki kemampuan alami yang hanya merupakan malapetaka bagi kita yang merupakan kemampuan untuk memiliki kita. Petik 2. Demon Possession ada dalam bentuk roh. Tidak ada yang tahu asal-usulnya.
Demon Possession tidak memiliki sumber kehidupan atau bahkan energi dalam dirinya sendiri. Itu sangat terampil dalam menyembunyikan dirinya sendiri sehingga sangat sulit untuk mendeteksi keberadaannya. Oleh saat seseorang merasa ada sesuatu yang tidak benar, orang itu mungkin sudah dirasuki olehnya. Petik 2. The Hairless Douluo berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan, begitu seseorang dirasuki oleh Possession Demon, orang itu akan berada di bawah kendalinya. Setiap orang dengan basis kultivasi spiritual di bawah pangkat domain roh tidak memiliki cara untuk menolaknya. Bahkan dengan spirit domain, seseorang masih dapat sangat terpengaruh dan perlu melawan dengan upaya penuh untuk berjuang bebas. Pada saat yang sama, sangat sulit untuk melindungi diri sendiri ketika seseorang melawannya. Petik 2. Lebih dari 6.000 tahun yang lalu, puluhan pembangkit tenaga listrik dimiliki oleh iblis kepemilikan selama salah satu pertempuran besar kita di pesawat abisal karena kurangnya pemahaman kita tentang karakteristik mereka. Beberapa pembangkit tenaga listrik Douluo terbunuh olehnya dengan cara yang membingungkan. Bahkan sejumlah besar judul Douluo berganti pihak selama pertempuran. Kalau tidak, kita tidak akan menderita kehilangan yang sangat berbahaya. Dalam pertempuran itu saja, hampir setengah dari elit di seluruh benua dikorbankan. Petik 2. Bertahun-tahun setelah peristiwa itu, kami secara bertahap menemukan demons kepemilikan yang takut pada kekuatan hidup setelah bertarung dengan mereka dalam banyak pertempuran di pesawat abisal. Masing-masing dari kita akan membawa kristal kehidupan yang sangat langka untuk mencegah mereka memiliki kita. Namun, kami telah menderita terlalu banyak kerugian yang menyakitkan pada saat itu, bahkan yang lebih mengerikan adalah ketidakmampuan kami untuk membunuh iblis possession. Setiap serangan fisik, spiritual atau energi akan terinfeksi dan dikendalikan oleh mereka. Setiap serangan jenis pelepasan energi hanya akan menjadi bagian dari kekuatan mereka yang persis seperti situasi yang Anda temui sebelumnya. Saya benar-benar tidak berharap bahwa Anda dapat membunuh mereka. Sungguh menakjubkan. Petik 2. Tang Wulin kaget setelah mendengar itu. Dia tidak berharap iblis possession menjadi sangat kuat. Sepertinya itu bahkan di atas Kaisar Hitam. Bagaimanapun, Permaisuri Mei dan Kaisar Hitam keduanya memiliki bentuk fisik sehingga seseorang masih bisa mengandalkan kemampuan seseorang untuk mengalahkan mereka. Namun, situasinya berbeda dengan Possession Demon. Tang Wulin menyadari bahwa dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya ketika dia terlibat dalam pertempuran dengan Possession Demon. Bahkan Kaisar Blue Silver yang basah kuyup dalam kekuatan hidup hanya bisa mendorongnya kembali tetapi tidak mampu membunuhnya. Itu adalah kekuatan tombak naga emas yang berhasil menghancurkan iblis. Blood One terus berbicara, untungnya, iblis possession, meskipun menakutkan, jumlahnya terbatas. Selanjutnya, berdasarkan penelitian bertahun-tahun, kami telah menemukan bahwa possession demon hanya dapat memiliki 3 kali dalam masa hidupnya. Dengan demikian, mereka menang, aku hanya akan memilih target kepemilikan. Iblis akan secara bertahap memiliki orang itu sampai kendali penuh tercapai. Semua kemampuan orang itu akan menjadi kemampuan iblis yang ditingkatkan dengan kemampuan khusus Possession Demon sendiri. Kamu sangat beruntung hanya bertemu satu hari ini. Aku pikir itu adalah iblis Possession yang belum memiliki siapapun. Jika itu adalah iblis Possession yang telah mengalami kepemilikan sebelumnya, ditambah dengan kemampuan bertarungnya yang kejam, itu tidak akan begitu mudah berurusan. Possession Demon tanpa bentuk mungkin menakutkan, tetapi Possession Demon dengan bentuk fisik bahkan lebih menakutkan. Petik 2. Tang Wulin menarik napas dingin. Kemampuan alami Possession Demon benar-benar menakutkan. Blood One memandang Tang Wulin dengan tatapan terbakar. Jumlah total Possession Demons tidak pernah melebihi 36. Yang baru akan lahir hanya ketika satu mati. Namun, kita tidak tahu bagaimana itu mati. Di medan perang, kita tidak pernah berhasil membunuh setan possession apapun sebelumnya. Anda telah membuat sejarah hari ini. Terlebih lagi, Anda membunuh setan possession yang baru lahir sehingga itu berarti jumlah total possession demons sekarang hanya 35. Ini benar-benar layanan yang berjasa, jadi saya akan melaporkan masalah ini ke yang lebih tinggi otoritas atas perjanjian ini. Petik 2. Tang Wulin memandang gelang dewa darahnya. Mengapa gelang dewa darahku tidak mencerminkan perubahan dalam poin jasaku? Blood One berbicara dengan senyum pahit. Itu karena Possession Demon belum pernah terbunuh sebelumnya, jadi itu tidak tercatat dalam sistem secara alami. Namun, kami sekarang dapat memperbarui sistem yang sesuai untuk Anda. Karena Anda baru-baru ini dipromosikan menjadi jenderal besar dalam waktu singkat meskipun kurang dalam jasa,
manfaat dalam kasus ini akan digunakan untuk mengganti defisit sebelumnya. Petik 2. Bibir Tang Wulin berkedut sekali. Bagaimana bisa? Ternyata pangkat militer yang dianugerahkan setelah mengalahkan Blood Nine tidak gratis. Bahkan, seperti Blood Nine sendiri, jasa yang dia kumpulkan memberinya pangkat kolonel senior. Dia tetap sebagai kolonel senior bahkan setelah gelarnya sebagai Blood Nine direbut oleh Tang Wulin. Sedangkan untuk Tang Wulin, lompatannya dari seorang kolonel senior ke seorang jenderal besar akan membutuhkan poin yang pantas dari seorang tokoh astronomi, pasti. Masalah ini sangat penting, jadi aku akan melapor ke komandan resimen sekarang. Jangan kembali ke lorong abisal saat ini. Tindakan membunuh Possession Demon pasti akan mengejutkan pesawat abisal. Jika kamu ingin pergi lagi, saya akan bergabung dengan Anda tetapi tidak sekarang. Kami perlu waktu untuk mempersiapkan sementara Anda membutuhkan peningkatan lebih lanjut di basis kultivasi Anda. Petik 2. Tang Wulin pergi sementara Blood One menatap dengan penuh semangat pada kepergiannya. Blood One mengepalkan tangannya dengan erat. Dengan Tang Wulin ada, dia memiliki harapan tinggi sekarang. Kemampuan untuk membunuh makhluk abisal adalah yang paling penting. Sekalipun prosesnya memakan waktu lama, setidaknya, dia berharap. Kerja keras Batalion Darah Dewa selama puluhan generasi akhirnya bisa melihat sinar cahaya sekarang. Jika tidak ada keperluan, tidak ada yang mau tinggal di tanah yang dingin dan pahit ini. Ancaman serius pesawat abisal akan berubah menjadi bom waktu cepat atau lambat asalkan tidak ditangani. Tang Wulin berpartisipasi dalam kompetisi setiap hari selama periode berikutnya. Dia menghabiskan 1 hari terlibat dalam pertempuran Tuan Jiwa dan yang lainnya dalam pertempuran Mesya. Dia menghabiskan sisa waktunya dalam menempa dan berkultivasi, jadi dia menjalani hari-harinya dengan penuh kepuasan. Long Yuxue tidak datang mencarinya lagi. Dia belum melihatnya bahkan ketika dia menempa. Dia bertanya-tanya bagaimana dia. Bab 1038. Lebih baik tenang dulu. Tang Wulin tidak mencoba menghubunginya lagi. Karena dia telah menolaknya, dia seharusnya tidak menjadi orang yang memulai kontak. Namun, ia benar-benar ingin tetap sebagai teman bagi Long Yuxue. Dia sangat mengagumi kepribadiannya. Dia adalah gadis yang sangat baik dan baik. Dia tidak yakin apakah Jiang Wuyue pantas mendapatkannya. Sebagai selebritis kompetisi, Tang Wulin adalah orang pertama yang melanjutkan ke tahap kompetisi berikutnya dari grupnya. Dia memasuki 16 teratas pertempuran Tuan Jiwa. Namun, untuk pertempuran Mesya, segalanya tidak berjalan mulus. Setiap Master Mesya perlu memiliki keterampilan kontrol yang sangat baik bagi mereka untuk membuatnya menjadi round robin. Namun, selama pertempuran yang sulit ini, keterampilan Tang Wulin juga meningkat terus-menerus. Dia menjadi terbiasa dengan tubuhnya sendiri setelah menjalani kesulitan di kedua kompetisi yang berbeda. Dia akhirnya dan perlahan-lahan mendapatkan cengkeraman kekuatannya sendiri setelah menembus segel ke-10 Golden Dragon King. Dia akan membutuhkan lebih banyak waktu jika dia ingin mengasah kekuatan yang baru ditemukannya untuk kesempurnaan. Hari ini adalah babak final untuk pertempuran Mesya. Tang Wulin sudah dijamin mendapat tempat di tahap selanjutnya dari kompetisi. Dalam pertempurannya hari ini, dia akan menghadapi lawan yang sama-sama memperoleh kemenangan sempurna di semua pertandingan di grup lain. Karenanya, itu akan menjadi pertempuran untuk posisi teratas. Mesya Tang Wulin memegang tombak dan berdiri menjulang di tanah kompetisi. Di seberangnya berdiri lawannya, nomor 68. Angka itu sangat dekat dengan 66. Anehnya, lawannya juga memegang tombak. Jika bukan karena angka yang berbeda di atas kepala mereka, mereka akan muncul sebagai salinan identik satu sama lain di tanah kompetisi. Hasil pertandingan hari ini tidak akan memengaruhi kemajuan mereka ke 16 final teratas. Namun, itu akan memutuskan siapa lawan mereka di pertandingan mendatang. Pemenang akan dipasangkan melawan runner-up grup lain di babak penyisihan akhir. Demikian juga, runner-up grup akan dipasangkan dengan pemenang grup lain. Dalam arti tertentu, pertandingan ini masih signifikan. Untuk Tang Wulin, dia tidak peduli sama sekali. Dia hanya menghargai perbaikan yang diberikan setiap pertandingan padanya. Dia hampir menyelesaikan persiapannya untuk membangun Mesya hitamnya. Dia telah menggunakan poin prestasi yang dia dapat dari membantu orang lain memperbaiki logam mereka untuk membeli berbagai bahan. Beberapa materi ini dipesan melalui pasukan dari kota Mingdu. Mereka akan diangkut kepadanya dalam beberapa hari mendatang. Semakin dalam ia mempelajari kontrol mechanya, semakin besar minatnya pada Mesya.
Sekarang, dia mengerti mengapa Mu Ye akan berusaha keras untuk membangun Mesya, begitu banyak sehingga Mu Ye telah mengabaikan budidaya armor tempurnya sendiri. Peningkatan yang diberikan para Mesya kepada para guru jiwa bersifat langsung. Tang Wulin mampu mengendalikan Mesya standar sepenuhnya sampai ia mampu melaksanakan banyak keterampilan yang tidak dapat dicapai oleh para master jiwa yang menggunakan Mesya. Juga, Mesya memberikan perlindungan terbaik bagi para penguasa jiwa. Inilah perbedaan antara Mesya dan armor perang. Peningkatan armor pertempuran langsung, itu lebih kuat dan gesit juga. Namun, baju perang itu sendiri membutuhkan tubuh master jiwa sebagai dukungan struktural. Bagi para master jiwa dengan basis kultivasi yang lebih rendah, mereka tidak memiliki cara untuk memasok jumlah energi yang dibutuhkan untuk memberi daya pada baju perang. Itulah sebabnya mereka gagal menjadi master armor pertempuran. Namun, mekanya berbeda. Mesya yang kuat, yang ditenagai oleh baterai jiwa dan sirkuit inti interior Mesya, bisa memperkuat kekuatan tempur sang master jiwa. Bahkan jika tuan jiwa tidak memiliki kekuatan jiwa yang tersisa, dia masih akan memiliki kekuatan tempur yang tangguh hanya dengan mengoperasikan mechanya. Meskipun armor pertempuran sangat kuat, Mesya masih memiliki keunggulan dibandingkan armor pertempuran. Tang Wulin akhirnya mengerti mengapa guru Mu Ye menyarankan agar ia memiliki Mesya. Mesya standar sudah kuat, seberapa kuat Mesya hitam akan, terutama yang dibuat khusus untuknya. Sebenarnya, bahkan Mesya merah tidak bisa sepenuhnya dibangun dari bahan surgawi halus. Itu cukup baik untuk komponen inti dibuat dari bahan-bahan tersebut. Tang Wulin sangat percaya diri dengan keterampilan penempaannya sendiri. Dia percaya bahwa dia akan dapat mencapai peringkat penyempurnaan surgawi di masa depan. Ketika saatnya tiba, dia akan membangun dirinya sendiri Mesya surgawi sendiri. Saat ini, ia berniat membangun sebuah Mesya super dengan bahan paling kuat yang bisa ia tempa. Dia ingin meletakkan dasar yang kuat untuk pemulihan Akademi Shrek di masa depan. Secara bersamaan, ia telah menyampaikan rencananya kepada rekan-rekannya dengan komunikasi jiwa. Dia mengingatkan mereka, terutama Su Lizzie, untuk lebih berupaya menguasai Mesya. Su Lizzie adalah master jiwa alat tipe makanan. Jika dia memiliki kontrol yang lebih baik atas Mesya, itu akan menjadi dorongan besar untuk kekuatan tempurnya. Semua orang telah mendaftar dengan pasukan. Meskipun mereka jarang berkomunikasi satu sama lain, mereka masih akan sering bertukar ide dan pengalaman. Tang Wulin bukan satu-satunya yang membaik dengan cepat. Setelah memiliki begitu banyak pengalaman di Akademi Shrek, rekan-rekannya juga berkembang pesat. Setiap orang bekerja keras dan melakukan upaya mereka dengan sekuat tenaga. Tang Wulin membuat janji dengan rekan-rekannya. Mereka berjanji untuk tidak terburu-buru menerobos peringkat berikutnya. Mereka akan mengumpulkan kekuatan jiwa yang cukup sehingga mereka bisa menyelaraskan jiwa roh 100.000 tahun mereka bersama-sama untuk menciptakan peningkatan luar biasa secara kolektif. Ketika saatnya tiba, mereka benar-benar akan menjadi Shrek Seven Monsters. 3, 2, 1. Pertandingan dimulai. Nomor 68 mengayunkan tombaknya dan petak-petak bayangan tombak menyebar di depannya seperti kipas. Itu adalah etiket sebelum pertempuran dimulai. Pada saat yang sama, itu juga untuk menunjukkan kepada Tang Wulin tingkat kendali dalam teknik tombak. Itu adalah tampilan kekuatan yang bertujuan merusak kepercayaan diri Tang Wulin. Mesya Tang Wulin number 66 hanya mengangkat tombak di tangannya dan melambaikannya ke lawannya 3 kali. Phoenix sudah mengangguk 3 kali. Tang Wulin kembali dengan sopan. Kedua lawan tampaknya telah memulai serangan maju terhadap satu sama lain pada saat yang sama. Mereka tidak menggunakan pendorong. Cara mereka maju ke depan adalah langsung. Sebuah sinar samar berkedip di mata Tang Wulin. Semakin kuat lawannya, semakin kuat semangat pertarungan dalam dirinya. Teknik tombaknya telah meningkat pesat. Dia sebagian besar mengandalkan teknik Tousan Accusing Fingers. Lawannya juga memegang tombak. Dia berharap bahwa dia akan dapat belajar sesuatu dari teknik tombak lawannya. Bahkan, itu lebih penting daripada mengalahkan lawannya. Jarak antara kedua Mesya itu langsung dikurangi. Ketika mereka akan bertabrakan, lawannya tiba-tiba menusuk dengan tombaknya. Kilatan tombak berkedip. Sinar tombaknya berwarna biru sedingin es. Ketika sinar tombak melintas, Tang Wulin merasakan suhu di sekitar Mesya-nya turun seketika. Bahkan kecepatan pergerakan mechanya terpengaruh. Aura garis keturunan yang lebat keluar dari tubuhnya. Itu menyebar ke seluruh mechanya. Lapisan halo emas samar menutupi Mesya standarnya.
Udara dingin langsung terhalang. Pada saat yang sama, Tang Wulin menjentikkan tombaknya ke atas ke arah tombak lawannya. Swoosh! Tombak nomor 68 tiba-tiba menghilang. Namun, saat tombak Tang Wulin melewatinya, tombaknya muncul kembali seketika seperti naga berbisa menjulurkan lidahnya. Tombaknya langsung menuju dada Meisha Tang Wulin. Dalam sekejap, sinar tombak melintas. Balok sinar tombak ditujukan untuk sendi Meisha Tang Wulin. Itu menyilaukan mata para penonton. Kecepatan dia menusuk dengan tombaknya jelas memotong di atas Tang Wulin. Itu bukan menunjukkan kontrolnya atas tombak. Sebaliknya, itu adalah kecepatan di mana dia mengendalikan mechanya. Kontrol lawannya atas mecha standarnya sendiri sudah menjadi batas dari apa yang mecha bisa bertahan. Tang Wulin mendengus. Saat ini, sepertinya tidak ada tempat baginya untuk menghindar. Namun, tubuh mechanya bergoyang. Jejak hantu bayangan hantu. Sinar tombak melesat melewati tubuhnya. Pada saat yang sama, Tang Wulin mengayunkan tombaknya dengan kejam dalam busur horizontal. Tidak ada keterampilan atau kemahiran untuk itu. Itu hanya sapuan horizontal. Itu membawa aura yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menyapu semuanya sebelum itu pergi. Bab 1039. Tang Wulin percaya bahwa lawannya pasti mempelajari rekaman pertempurannya. Jika itu masalahnya, maka dia harus tahu tentang kekuatannya. Dia tidak akan memilih untuk bertarung langsung dengannya. Teknik tombak lawannya terlalu cepat. Mereka begitu cepat sehingga Tang Wulin tidak dapat menghindarinya sepenuhnya bahkan setelah menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track-nya. Bagaimanapun, mecha adalah mecha. Itu tidak gesit seperti tubuh manusia. Dia masih terkena beberapa serangan dari tombak lawannya. Namun, bahkan ketika dia dipukul, dia juga berhasil mendaratkan beberapa pukulan pada mecha lawannya dengan tombaknya sendiri. Adapun apakah serangannya akan berdampak besar, itu tergantung pada pilihan lawannya. Ini dikenal sebagai menyerang musuh di mana musuh harus memperkuat. Setelah beberapa hari pertempuran mecha, Tang Wulin memiliki pengalaman tempur yang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Di saat-saat genting seperti ini, dia tidak akan menahan diri. Seperti yang diharapkan, mecha nomor 68 telah bereaksi saat dia mendengar suara cambuk keras ketika tombak Tang Wulin datang kepadanya. Dia membuat mechanya melompat mundur sambil secara bersamaan mengangkat tombaknya secara vertikal. Dia pertama kali menghindari serangan Tang Wulin sebelum menusuk tombaknya ke tanah. Ada kilatan cahaya biru dingin, melesat secepat tiba. Tanah di bawah kaki Tang Wulin segera berubah menjadi permukaan es yang licin. Itu benar, permukaan yang terbuat dari es. Ini adalah medan di mana mecha akan sulit untuk bermanuver. Mecha lawan sudah menggunakan kesempatan untuk terbang ke udara. Dia menyebarkan tombak cahaya yang penuh sesak dari langit, tampaknya menutupi setiap rute pelarian yang bisa digunakan Tang Wulin. Permukaan tanah membeku. Berdiri masih bukan masalah, tapi gerakan apapun pasti akan terhambat. Sementara itu, jutaan tombak hantu jatuh dari atas, dan langit itu sendiri dipenuhi dengan energi tombak. Ini memaksa mecha Tang Wulin untuk tetap membumi. Harus dikatakan bahwa taktik nomor 68 ini tanpa ampun. Jika berhasil, itu akan memberinya keuntungan besar setidaknya. Tang Wulin sedikit mengernyit saat dia berjongkok dengan mechanya, mengurangi area targetnya. Sementara itu, dia menusukkan tombaknya ke atas. Ini hanya serangan biasa, tanpa memancarkan energi tombaknya. Suara air mata yang memekakkan telinga meletus di udara. Sinar cahaya platinum yang tampaknya menembus lemari besi yang ditembakkan dari ujung tombak Tang Wulin. Kesadaran tombak yang kuat dicampur dengan gelombang kejut esensi darah padat, membuat sebagian besar dari serangan yang mendominasi seperti itu. Nomor 68 terkejut. Ketika dia melihat mecha Tang Wulin berjongkok, dia berasumsi bahwa Tang Wulin ingin meminimalkan luas permukaannya dan mengurangi kerusakan yang dia ambil. Itu sebabnya dia menembak lebih banyak tembakan dengan intensitas yang meningkat. Namun, dia tidak menyangka lawannya mampu melakukan teknik sekuat itu saat berjongkok. Itu tipuan. Tanpa ragu, aksi jongkok itu tidak perlu. Tang Wulin bisa dengan mudah melawan serangan lawannya dengan serangannya sendiri. Namun, ia memilih untuk masuk ke posisi defensif untuk mengelabui nomor 68 agar melanjutkan serangannya. Jika mechanya dipenuhi dengan serangan, akan sulit baginya untuk beralih ke skill lain di tengah jalan. Tampaknya Tang Wulin berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal teknik, kecepatan, dan waktu reaksi. Namun,
Tindakan jongkok sederhana ini telah menunjukkan nomor 68 bahwa teknik pertarungan sebenarnya dari lawan ini di depannya pasti tidak kalah dengan miliknya. Dia memfokuskan semangatnya ke dalam dan cermin biru dingin tiba-tiba muncul di langit. Cermin membiaskan bayangan yang ditembakkan dari cahaya tombak Tang Wulin. Ketika tombaknya mengenai cermin, Tang Wulin merasakan ujungnya meluncur dan serangannya yang kuat dan pasti dipantulkan ke samping oleh permukaan es itu, sangat mengejutkannya. Cahaya tombak yang ditembakkan oleh Mesya nomor 68 juga mencapai Mesya Tang Wulin, tetapi aura dan kekuatannya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Mesya Yang Wulin, nomor 66 bereaksi dengan mengepalkan tangan kirinya dan meninju lawannya. Pukulan itu tampak sangat sederhana, tetapi ketika dia melemparkan pukulan, ada ledakan kekuatan yang luar biasa. Ini adalah kekuatan esensi darah Tang Wulin sendiri meledak dari tubuhnya. Udara meledak menjadi bola gas besar yang secara paksa menghalangi cahaya tombak yang jatuh. Meskipun Mesya Tang Wulin tertutup lapisan es, Mesya nomor 68 juga tergulung mundur meskipun dirinya sendiri dan jatuh ke tanah jauh. Bentrokan antara dua lawan telah sangat panas sejak awal. Mesya Tang Wulin number 66 bermunculan kembali dari posisi jongkok. Itu terbang melintasi permukaan es tanah dan jatuh dengan ringan pada bagian yang tidak beku. Es di tubuhnya telah dicairkan oleh kekuatan esensi darahnya yang padat. Mereka dicocokkan secara merata. Dalam proses tabrakan awal, tidak ada yang benar-benar unggul. Namun, mereka berdua melepaskan kekuatan yang mereka kuasai. Tang Wulin perlahan mengangkat tombaknya, karena berdenyut dengan energi. Lawannya melakukan hal yang sama dan mereka saling berhadapan lagi. Meskipun mereka berhati-hati, keinginan untuk bertempur dari dua pejuang melonjak juga. Riak samar energi muncul di sekitar kedua Mesya. Tanpa ragu, mereka menimbun energi mereka. Serangan berikutnya pasti akan menghancurkan bumi dan menghancurkan surga. Para komentator sangat cemas sehingga mereka tidak bisa berkata-kata. Ini adalah pertandingan terakhir kompetisi grup. Ini akan menentukan pemenang grup dan itu tidak diragukan lagi pertandingan paling menarik. Itu disiarkan langsung di seluruh jaringan. Nomor 66 dan nomor 68 tidak mengecewakan penonton. Tabrakan pembuka telah menunjukkan kekuatan mereka kepada penonton. Ini hanya Mesya standar, siapapun yang pernah menggunakan Mesya sebelumnya pernah mengalami seperti apa Mesya standar operasi itu. Namun, di bawah kendali Master Mesya yang berbeda, Mesya yang sama bisa menampilkan kekuatan yang sangat kuat. Ini telah memberi harapan bagi banyak Master Mesya yang tidak berbakat dengan bakat alami. Mesya standar juga bisa jadi tangguh ini. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan memikirkan kembali teknik tombak lawannya. Pada saat yang sama, dia merasakan kesadaran tombaknya sendiri. Perlahan-lahan, dia merasa seolah-olah dia tidak lagi mengoperasikan Mesya, tetapi sebenarnya melakukan pertempuran sendiri. Menjadi satu dengan Mesya, ya, Ling Wuyue telah memberitahunya tentang kondisi ini sebelumnya. Kata-kata Ling Wuyue yang sebenarnya adalah, jika Anda ingin menjadi Master Es Mesya, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menjadi satu dengan Mesya Anda. Hanya ketika Master Mesya merasa bahwa Mesya itu sendiri, dia bisa benar-benar mengeluarkan setiap ons kemampuannya. Saat itulah dia benar-benar bisa menggabungkan kemampuannya sendiri dengan Mesya. Seolah dengan perjanjian diam-diam, kedua Mesya bergerak pada saat yang sama. Mereka menggunakan pendorong mereka secara bersamaan dan meningkatkan kecepatan mereka secara maksimal. Tombak mereka diarahkan ke depan saat mereka maju ke depan dengan kemauan yang gigih. Mesya nomor 68 sudah berwarna biru sedingin es. Bahkan ada es yang terbentuk di permukaan mecanya. Mesya Tang Wulin, di sisi lain, adalah emas yang cemerlang. Kedua Mesya, yang jelas bukan Mesya standar lagi, tampaknya saling mencapai dalam sekejap. Mengisi daya dengan kecepatan maksimum, mereka mengulurkan tombak mereka, sederhana dan tanpa hiasan. Tombak nomor 68 juga seluruhnya berwarna biru es dengan es yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari belakangnya. Kemudian, mereka meledak dengan suara keras. Itu menyerupai jutaan tombak es yang meledak, seperti bunga es yang mekar. Tombak Tang Wulin, di sisi lain, terbelah menjadi dua, kemudian keduanya terbelah menjadi tiga, dan ketiganya terbagi menjadi jumlah yang tak terbatas. Sejumlah tanaman anggur Kaisar Blue Silver yang tak terhitung berubah menjadi tombak dan dengan cepat melesat maju. Setiap pohon anggur membawa serta kekuatan esensi darah yang pekat dan kesadaran tombak yang sangat kuat di dalam hatinya.
Setiap anggur Blue Silver Emperor yang ditikam 2 kali lipat kembali ke pusat dalam sekejap. Mereka bergabung dengan tombak Mesha sebagai Fingers 1000 menuduh. Menghadapi tekanan kuat yang lawannya letakkan di bawahnya, Tang Wulin telah melepaskan Tousan Accusing Fingers lagi. Itu bukan keterampilan yang sebenarnya, tetapi dari pemahamannya saat ini, dia menggabungkan Kaisar Blue Silver dan tombak Mesha menjadi satu. Begitu setiap pohon anggur Blue Silver Emperor menyentuh tombak Mesha, mereka secara alami akan menggulungnya. Itu membuat tombak lebih tebal, lebih berat, dan lebih padat. Kesadaran tombak dan cahaya tombak akan bergabung ke tombak sebelum kembali kepadanya. Ini membuat Mesha standar Tang Wulin bersinar dengan kecemerlangan yang bahkan lebih besar. Nomor 68 sekarang tampak seperti bunga es dingin berbunga penuh. Tang Wulin, di sisi lain, tampak seperti sedang memutar kerucut raksasa. Tanpa ragu, ini adalah kedua serangan yang mempertaruhkan segalanya dalam satu pukulan. Mereka telah memasukkan semua kekuatan mereka ke dalam serangan ini. Dalam konfrontasi yang tak terhindarkan, pahlawan akan menang. Para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak menahan nafas. Tidak ada yang berharap bahwa pertempuran seperti itu akan diputuskan dalam waktu yang singkat. Alasan utama Tang Wulin dan nomor 68 memilih untuk mengakhirinya dengan cara ini adalah karena mereka mengerti bahwa lawan mereka sangat kuat. Ketika mereka dihadapkan dengan lawan seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak menggunakan kekuatan tempur puncak mereka untuk serangan mereka? Ini adalah kontes kekuatan, aura, pemahaman tentang kesadaran tombak, dan kemampuan tersembunyi mereka. Mereka bertabrakan, bunga es dan kerucut emas yang berputar bentrok. Kedua pihak berhenti sesaat, yang sepertinya membuat hati para penonton dan komentator berdetak kencang. Detik berikutnya, seberkas cahaya keemasan bersinar dari balik bunga es. Tak lama setelah itu, kerucut emas itu dengan jelas maju ke depan. Bunga es yang besar itu langsung hancur berkeping-keping yang tersebar di mana-mana. Adegan yang luar biasa dan menakjubkan. Nomor 66 menang. Sorak-sorai yang terdengar seperti gunung-gunung yang bergema dan laut yang menderu bergema di seluruh stadion setelah 3 detik. Ada banyak pemirsa yang bersorak di depan layar jiwa mereka. Bab 1040. Tabrakan yang kuat tampaknya telah mempengaruhi semua orang. Bahkan si nomor 68, yang kalah, dipuji oleh semua orang. Individu terakhir yang masih menjulang di tengah-tengah arena adalah Mesha yang bersinar dengan cahaya kemasan. Meskipun tubuhnya penuh dengan penyok dan retakan yang tak terhitung jumlahnya, pemandangan belaka yang mengerikan, dia tetap berdiri. Pada akhirnya, auranya masih bertahan, dan udaranya yang dominan masih ada. Itu masih pemenang pertandingan ini. Itu masih juara yang paling menakjubkan. Raja Tombak, Raja Tombak, Raja Tombak. Tidak diketahui siapa yang mulai bersorak. Bahkan para komentator tidak bisa membantu tetapi bergabung. Dalam kompetisi Mesha tahun ini, ada banyak Master Mesha yang memilih tombak sebagai senjata mereka. Namun, hanya ada segelintir yang berhasil memasuki tahap akhir kompetisi. Mereka yang bisa mewakili semua Master Mesha ini tidak diragukan lagi adalah 2 Mesha dari number 66 dan number 68. Meskipun pertandingan hari ini hanya putaran final pertandingan grup, itu tentu saja memberikan peringkat kepada Master Mesha yang menggunakan tombak. Tanpa pertanyaan, teknik tombak nomor 66 adalah yang paling kuat. Tang Wulin sekarang memejamkan matanya sementara dia tinggal di dalam Stardoll Cabin. Dia memutar ulang adegan dorongan terakhirnya saat itu masih ada dalam pikirannya. Dia mendapatkannya. Dia sepertinya benar-benar mendapatkannya kali ini. Saat ketika dia menusuk dengan tombaknya, dia jelas merasa bahwa, dalam benaknya, sosoknya tampaknya tumpang tindih dengan tubuh Old Tang ketika dia menunjukkan Tousan Accusing Fingers kepadanya. Baru sekarang dia bisa sepenuhnya yakin bahwa dia telah mencapai beberapa terobosan dengan Fingers 1000 menuduhnya. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Semua hari kultivasi itu tidak sia-sia. Dia telah berkultivasi begitu lama hanya untuk teknik tombak yang satu ini. Namun, pada akhirnya, panen akan selalu membuat orang bahagia. Pemenang kontes grup muncul ke babak berikutnya. Dia telah masuk ke dalam jajaran 16 teratas di kedua pertempuran Master Jiwa dan pertempuran Mesha. Dia juga salah satu pilihan terpanas untuk pemenang di kedua pertempuran. Meskipun dia tidak memiliki banyak dukungan dalam pertempuran Mesha seperti yang dia miliki dalam pertempuran Tuan Jiwa, itu karena Tang Wulin tidak memasukkan sangat banyak keterampilan jiwanya selama proses kompetisi Mesha.
Dia lebih fokus untuk meningkatkan kontrolnya atas mechanya. Dia hanya akan puas menjadi pemenang terakhir. Aku setuju, suara rendah sepertinya memenuhi seluruh dunia yang gelap. Di atas takhta yang tinggi duduk seorang tokoh raksasa. Seluruh tubuhnya hitam pekat dan tampak seperti patung humanoid raksasa. Namun, ketika dia berbicara, seluruh ruang itu berkerut dengan intens. Di langit, sosok abu-abu yang sama besar mengangguk ke arahnya. Bagus sekali. Aku akan membuat persiapan sekarang. Tidak ada yang bisa menghentikan kita saat ini. Kita harus menghancurkan setiap ancaman. Anakmu tidak akan mati dengan sia-sia. Begitu kita menyerang dan mengambil alih dunia lain, semua energi yang kita konsumsi akan diisi kembali. Jangan beri aku omong kosong itu. Dunia itu seharusnya menjadi milik kita untuk melahap di tempat pertama. Karena manusia bersedia untuk menghubungkan bagian untuk kita, bahwa dunia adalah milik kita untuk diambil. Jadi, apakah kita sudah membuat kontrak dengan mereka? Kita bisa. Tujuan mereka tidak bertentangan dengan kita. Apa yang mereka inginkan adalah membunuh setiap makhluk hidup. Yang kita inginkan adalah melahap semua energi yang terkandung di dunia itu. Yang mereka inginkan adalah lebih banyak kebencian dan kehancuran energi ketika semuanya dihancurkan. Yang kita inginkan adalah semua energi. Tidak ada salahnya kita memberikan sebagian dari itu kepada mereka. Petik 2. Manusia-manusia itu liar. Mereka ingin membuat inti kehancuran dan membenci fondasi ketika mereka membentuk kembali alam surgawi mereka. Jika kita dapat memperoleh energi yang cukup, kita dapat membuat pesawat kita berevolusi. Ini benar-benar situasi yang saling menguntungkan. Kamu bersiap-siap. 9 dari kita akan membuat kontrak dengan mereka. Aku bertaruh mereka tidak akan berani kembali pada kata-kata mereka. Sudah beres. Kita harus menghancurkan manusia yang telah menghalangi jalan kita selama bertahun-tahun. Perikop ini telah terhubung begitu lama sekarang. Sudah saatnya kita mengambil tindakan tegas. Jika kita terus bersikap konservatif dan menunggu kesempatan muncul, siapa yang tahu berapa lama itu akan terjadi. Meskipun kita akan menderita beberapa kerugian, semua upaya kita akan dimasukkan ke dalam satu dorongan terakhir ini. Jika kita berhasil, manfaat ini akan membawa kita akan melebihi jumlah semua dunia kecil yang kita lahap sebelum ini. Petik 2. Tenggelam dalam meditasinya, Tang Wulin diam-diam merasakan setiap partikel unsur di dunia di sekitarnya. Blood One telah memberitahunya bahwa itu adalah proses yang panjang dari mampu merasakan kehadiran elemen untuk memasuki domain roh. Mampu merasakan keberadaan elemen hanya berarti bahwa itu mungkin baginya untuk memasuki domain roh. Tanda sebenarnya dari melengkapi domain roh adalah mampu merasakan dan mengendalikan elemen luar dengan jelas melalui kekuatan spiritualnya. Tanpa ragu, dengan basis budidaya Tang Wulin saat ini, ia masih memiliki jalan panjang untuk mencapai tujuan ini. Itu sebabnya dia harus menggapai elemen-elemen secara terus-menerus. Proses merasakan unsur-unsur juga merupakan metode kultivasi yang baik untuk kekuatan rohaninya sendiri. Pada saat yang sama, ia dapat memahami kualitas dasar dunia dengan lebih baik. Meskipun basis kultivasi Tang Wulin saat ini hanya dari pangkat Kaisar Jiwa, Blood One telah mengajarinya banyak hal tentang judul Douluos. Jika dia mencapai pangkat judul Douluo, naik bahkan oleh satu peringkat akan sangat sulit. Memahami asal-usul dunia dan mendekati asal-usul itu adalah bagian yang paling penting dari semuanya. Tidak ada keterampilan yang terkandung dalam ini. Itu lebih ke arah pengalaman pribadi dan pemahaman tentang semuanya. Setiap orang memiliki pengalaman berbeda dengan asal. Tanpa ragu, siapapun yang lebih dekat dengan kebenaran akan lebih dekat ke puncak. Tidak ada yang bisa memberitahu orang lain apa asal dunia itu. Ini karena kondisi hati setiap orang berbeda. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda, karenanya, asal-usul setiap orang yang paling dekat juga berbeda. Ini sendiri merupakan misteri. Itu sebabnya, setiap orang harus mengalami dan memahaminya sendiri. Tanpa ragu, Tang Wulin sangat berbakat dengan bakat alami. Dia secara mengejutkan mampu mengalahkan darah 9 dengan basis budidaya Sol Kaisar 6 cincinnya. Meskipun Blood Nine yang disengaja menahan kekuatannya telah membantu, dan juga dia sangat meremehkan Tang Wulin, dia masih gelar Douluo. Fakta bahwa Tang Wulin mampu mengalahkannya telah mengejutkan seluruh batalion Dewa Darah. Oleh karena itu, Blood One berharap bahwa ia dapat mulai melakukan beberapa hal yang hanya bisa dilakukan judul Douluos. Dia ingin dia meletakkan fondasi yang kuat ketika dia berada di puncak masa mudanya untuk mempersiapkan dirinya ketika dia naik ke puncak ras manusia.
Kemajuan teknologi dampak pada Master Jiwa sangat besar. Itu telah menurunkan kedudukan sosial Tuan Jiwa. Namun, tanpa pertanyaan, Master Jiwa peringkat atas masih beberapa yang terpilih yang berdiri di puncak dunia. Ketika Akademi Shrek dipukul dengan bencana besar, jika Atlas Douluo ingin melarikan diri tanpa mengurus hal lain, tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada akhirnya, ia memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri untuk melindungi Tang Wulin dan yang lainnya, meninggalkan benih harapan terakhir untuk Akademi Shrek, sambil meletakkan penyok di pasukan Roh Kudus. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan tempur pertempuran 4 kata yang dimiliki limit Douluo. Begitu seseorang berada di peringkat itu, dia akan memiliki pertimbangan taktis di seluruh federasi. Itu juga alasan sebenarnya mengapa Akademi Shrek telah berdiri begitu lama. Jika Tang Wulin ingin membangun kembali Akademi Shrek, dia akan membutuhkan kekuatan yang bisa diperhitungkan. Namun, dia juga membutuhkan kekuatan absolut. Dia tercermin dalam meditasinya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Tang Wulin secara bertahap memasuki kondisi meditasi surgawi. Akhir-akhir ini, berbagai kemampuannya telah meningkat terlalu cepat. Itulah sebabnya dia mengalokasikan lebih banyak waktu untuk meditasinya sendiri. Setelah pertumbuhan kekuatannya, dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahaminya. Hanya pemahaman yang luas yang bisa mengarah pada pemahaman dan kontrol yang lebih baik atas tubuhnya sendiri. Babak final tantangan jaringan pertempuran Dou Star Federal akan segera dimulai. Tidak ada banyak pertandingan seperti sebelumnya. Namun, lawan-lawan yang akan ia hadapi tidak dapat disangkal adalah yang terkuat di antara generasi muda federasi. Mungkin lebih tepat untuk menggambarkan mereka sebagai individu terkuat yang menguasai 3 kata pertempuran baju besi atau lebih rendah. Setiap pertandingan setelah ini akan sangat sulit. Dia tahu bahwa ada 2 orang lain yang berhasil mencapai babak final dari tentara. Ma San bukan salah satu dari mereka.